Ternyata pembantaian di Palestina adalah sebuah rencana yang sudah disusun bertahun-tahun sebelumnya. Siapa yang merencanakan? Ayo kita lihat tayangan berikut ini. Assalamualaikum teman-teman cerita untung. Berita tentang akhir zaman masih saja menjadi perhatian publik. Dari kehadiran Imam Mahdi sampai bangkitnya kekhalifahan Muslim hingga adanya pengendali dunia di balik beberapa peristiwa besar. Mari saksikan pemaparannya bersama Ustadz Rahmat Baikuni hanya di Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya sekarang bisa kembali kita bertemu dengan Ustadz yang paling banyak teman-teman komen tanyain kelanjutannya. Dan sudah alhamdulillah berada di depan kita Ustadz Rahmat Baikuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ari, sehat Mas Ari? Alhamdulillah. Mas Ari sehat? Alhamdulillah. Ya, luar biasa on terus nih Mas Ari. Waduh, sama-sama ini berhubung ini Ustadz nih trafficnya udah kemana-mana nih. Karena menjelang akhir zaman ini kayaknya semua butuh info. Jadi kemana-mana Ustadz nih. Berhubung lagi di Jakarta, alhamdulillah kita tangkap ini. Iya, nih Ustadz. Banyak yang penasaran dan sepertinya kajian-kajian Ustadz di beberapa waktu yang lalu sebelum-sebelumnya gitu. Orang mungkin banyak yang nggak terlalu menganggap itu menjadi sesuatu yang urgent untuk didengarkan. Tapi pikir kiamat masih nanti, akhir zaman masih nanti dipikir gitu. Tapi belakangan ini semua yang pernah diutarakan itu sedang terjadi. Gitu kan. Yeah. Dulu mungkin pernah banyak yang bilang, cocokologi bla bla segala macam. Tapi kejadian sekarang bagaimana tuh dulu dengan hal itu? Nah, sekarang interest teman-teman terhadap akhir zaman seperti apa ini sedang meningkat gitu. Karena beberapa hal yang sudah dinubuahkan dalam Al-Qur'an yang dibicarakan ternyata sedang terlaksana sekarang. Nah, ini banyak yang penasaran nih. Sebelum kita ada beberapa pertanyaan yang juga menjadi titipan. Sebenarnya penyerangan sekarang ini dalam Quran kan memang sudah dibilang akan terjadi saja. Apa ini grand design dari zaman dulu gitu memang sudah ada, atau mungkin ya kebetulan terjadi begitu aja saja. Pertama kita bicara dari sudut pandang Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan bahwa mereka, tanda petik ahli kitab, itu tidak akan pernah berhenti memerangi kalian dengan berbagai macam cara. Baik lewat face to face di medan perang, atau lewat pemikiran, wasul fikri, ataupun lewat ekonomi, ataupun lewat apapun, yang penting mereka tidak akan pernah berhenti memerangi kita. Itu ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 217. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yuruddukum an dinikum in istata'u. Tujuannya adalah kita murtad dari Islam. Kalau kita sudah murtad dari Islam, selesai mereka. Selesai tugas mereka. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla sudah mengatakan bahwa mereka, orang Yahudi dan Nasrani, ahli kitab ini tidak akan pernah ridho kalau kita hidup dengan cara Islam. Artinya selama dengan cara Islam, selama kita hidup dengan cara Islam, maka selama itulah mereka tidak ridho. Dan ketidakridhoan mereka diwujudkan dengan memerangi kita. Kenapa mereka memerangi kita? Karena mereka adalah bangsa yang paling benci kepada orang-orang beriman. Itu ada dalam Quran surat Subhanallah Al-Maidah kalau tidak salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Ini Allah yang mengatakan begitu. Dan Allah menggunakan lam taukid dan nun taukid tsakilah, artinya pasti didapati. Muhammad, engkau pasti akan mendapati. La tajidanna asyaddan nas, sehebat-hebatnya manusia adawatan, permusuhannya, kebenciannya lil ladzina amanu, bagi orang beriman, al-yahuda wal ladzina asyraku, orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Nah, menariknya dalam ayat ini, kalau Yahudi pasti disebutkan Yahudi. Tapi yang kedua, waladina asroku, nasoronya hilang. Walang tardu angkal Yahudi wala nasoro. Ayat yang itu menyebutkan nasoronya. Yang kedua, nasoronya hilang, tapi diganti aladina asroku, orang-orang yang musyrik. Artinya, ternyata yang benci seperti Yahudi bukan orang-orang Nasoro saja. Tapi juga ada orang yang mengaku Islam, tapi benci pada kaum muslimin. Ya, contohnya mereka yang agamanya Islam, tapi akidahnya bisa dibeli, sehingga mereka menjadi influencer yang berani dibayar sama Yahudi. Itulah yang terjadi hari ini. Itu berarti hitungannya udah musyrik tuh berarti? Udah musyrik. Sudah musyrik. Pantes, ya. Sudah musyrik. Jadi penjajahan atau juga kemurtadan itu bukan semata-mata dia orang yang pindah agama. Tapi kemudian lebih mengikuti apa yang diinginkan oleh mereka. Betul. Itu udah bagian dari kemurtadan itu gitu. Jadi gaya hidup, kemudian
pola pikir gitu. Kemudian juga itu kan sama aja berpihak dengan yang memusuhi Islam. Nah, makanya ada fatwa para ulama. Ini adalah implementasi dari pembahasan tauhid. Para ulama memberikan sebuah format yang saya yakin siapapun ulama yang Ahlus Sunnah wal Jamaah akan paham dengan konteks ini. Ada satu konsep mengatakan intisarul kafirina wal musyrikina fi qitalil muslimina fahuwa kufrun. Menolong orang-orang kafir dan orang-orang musyrik yang memerangi Islam, ditolong, itu sudah kafir, sudah musyrik. Contohnya, kita membantu memenangkan Yahudi dengan komen kita, padahal sudah jelas-jelas Zionis Yahudi ini sedang memerangi saudara kita, sedang menghancurkan mesin, itu sudah banyak di bagian dari mereka. Dan itu sudah mutlak kafir dan sudah musyrik. Luar biasa. Kenapa demikian? Karena dalam konteks seperti sekarang ini, jihad sudah fardu ain. Dalam hal ini, dukungan sedikit pun pada musuh-musuh yang memerangi kaum muslimin itu sudah kafir. Satu itu. Nah, kemudian yang kedua, ternyata kemusyrikan bisa dilakukan oleh orang yang bertakwa, mengklaim dirinya bertakwa, mendirikan salat dan suka bertobat. Ya, ada satu ayat menarik nih dalam Quran surat Ar-Rum. Ya, surat Ar-Rum ayat ke-31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Munibina ilaih, dengan selalu bertobat kepada Allah. Wattaqu, dan bertakwa kepadanya. Wa aqimis sholata, dan mendirikan salat. Wala takunu minal musyrikin, dan jangan kamu termasuk orang-orang musyrik. Loh, kan sudah tobat, takwa dan salat, kok masih dilarang jangan syirik? Apakah tidak cukup tobat, takwa dan salat membuat orang terbebas dari syirik? Betul. Apakah berarti ada orang yang suka bertobat, takwa dan salat masih bisa melakukan kemusyrikan? Betul. Pertanyaannya, kemusyrikan apa yang dilakukan oleh orang yang suka tobat, takwa dan salat? Yaitu yang kata ayat berikutnya, surat Ar-Rum ayat 32, minal ladina farraqu dinahum, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka. Kalimatnya farraqu, rohnya ditasydid. Artinya bukan hanya satu perpecahan, banyak perpecahan. Agama dipecah belah. Kullu hizbin bima ladayhim farihun, dan tiap golongan merasa bangga dengan kelompok mereka. Ada bangga dengan namanya, bangga dengan ulamanya, bangga dengan jumlahnya, bangga dengan ide-idenya. Mereka lah orang-orang musyrik. Pantesan ini menjadi satu senjatanya mereka ya untuk kemudian membuat nggak solid itu tuh dengan cara dipecah-pecah. Di zaman dulu waktu itu kan dibikin koloni-koloni itu, bendera sendiri masing-masing. Dan sekarang pun begitu. Pengajiannya beda, benderanya beda, yang lain salah gitu kan. Itu bagian dari untuk memecah belah persatuan. Grand design. Dan membuat mereka jauh dari Allah, jauh dari pertolongan Allah. Ada satu logika yang menurut saya ini menarik. Pertama ini, Yahudi tahu diri mereka etnis minoritas dengan ide-ide yang brutal mereka. Dan mereka paham dunia tidak akan menerima perbuatan brutal mereka. Tapi kok mereka bisa sekarang melakukan kebrutalan di negara yang mayoritas Muslim? Ini Palestina. Palestina itu dikelilingi oleh 300 juta Muslim Arab. Ya, Palestina dikelilingi oleh 300 juta Muslim Arab. Sementara yang membantai Palestina itu cuma tidak lebih, di sana ada 6 juta Yahudi. Tidak lebih dari 6 juta. Nah, logikanya kok bisa 6 juta mengalahkan 300 juta? Ini sudah 2 bulan ini mereka dibantai. Tapi kok yang 300 juta ini kok nggak berani melawan yang 6 juta? Logikanya kalau yang 300 juta kencing barang-barang itu 6 juta Yahudi tenggelam tuh. Tapi untuk kencing barang-barang aja nggak bisa. Nah, sebelum Yahudi menyerang Palestina, ini negara Arab sekelilingnya dipecah belah dulu. Divide et impera. Dipecah belah. Udah dipecah belah, diangkat bonekanya. Jadi pemimpinnya. Angkat ini bener. Kamu mau benar-benar kerajaan apa republik? Saya ingin kerajaan, nenek moyang republik. Oke, tapi boneka mereka ini. Nah, sehingga ketika Yahudi mau membantai Palestina, negara-negara Arab ini sudah dibungkam oleh raja mereka yang menjadi boneka mereka. Dan itu yang terjadi. Wah, itu teknik yang tinggal di template, bro ya. Al-Quran sudah mengingatkan itu. Al-Quran sudah mengingatkan itu. La yuqatilunakum jami'an. Mereka tidak akan memerangi kalian kalau kalian bersatu padu berjamaah. Illa fi quram muhassonah, melainkan di balik etnis-etnis kuram, kampung-kampung yang berjauhan. Aumi wari judur, atau di balik-balik benteng nasionalisme. Oh, waduh. Jadi
fitnah-fitnah, divide, divide, Fight, empiring. Jadi kerajaan kecil satu-satu. Tadinya satu, mereka jadi punya empire masing-masing. Betul. Ini yang dipakai juga waktu untuk menaklukkan Indonesia, Ustaz ya? Betul. Sebetulnya itu. Jadi ketika Turki Utsmani runtuh, itu umat Islam sudah dipecah belah seperti kue lapis dan dibagi-bagi. Palestina, Jordan, Inggris, Lebanon, Suriah, Prancis, Pakistan, Inggris, Aljazair, Prancis, Afrika, Prancis, Irak, Inggris, Pakistan, Inggris, Malaysia, Inggris, Indonesia, Belanda. Coba kita dijajah Inggris, pintar bahasa Inggris kita. Kalau itu makanya saya juga kemarin ada apa namanya anggapan dari salah satu riset kita gitu yang mengatakan bahwa Indonesia tuh nggak dijajah. 30 tahun itu Indonesia tuh berjihad. Kenapa? Soalnya kan negara dijajah pasti bisa bahasanya. Kita nggak ada yang bisa bahasa Belanda kan? Ya, karena susah kali. Dan itu 360 tahun kan? Kok nggak berpengaruh budayanya? Nggak bisa gitu kita. Akhirnya saya bertanya, betul dijajah 360 tahun? Iya. Agamanya tetap mayoritas Muslim sekarang. Benar. Kenapa apa tidak Protestan? pengkerdilan aja saja? Sepertinya. Biar nyawanya biar semangatnya tuh semangat orang kalah gitu. Betul. Soalnya kalau saya sudut lihat dari sudut pandang entertainment gitu ya. Kalau di Amerika kan narasinya pemenang gitu. Hero pasti dari Amerika. Yeah. Kalau film ada jagoan, pasti Amerika jagoan. Rambo, Avenger segala macam gitu kan. Yeah. Kita dengan ditanamkan kita terjajah 30 tahun. Kalau sinetron, peran utamanya tuh yang dibully ya, yang ditindas, dibully. Kalau jadi jadinya komedi gitu, Betul. yang dibully yang jadi peran utama. Terus kalau saya di sosial media tuh yang terbully victim gitu kayaknya yang didukung gitu. Apa itu pengaruh kali saat ya? Betul. Seolah-olah kayaknya kita mbak orang kalah gitu kayaknya. Waduh, besok ganti deh, sekarang ganti narasi kita. Waduh, luar biasa. Jadi sekarang ini kalau kita lihat ya, dari penjelasan Ustadz tadi, bagaimana ternyata salah satu teknik untuk membuat umat Muslim itu enggak solid itu dengan cara dipecah-pecah, diberikan kebanggaan atas benderanya sendiri, Ustadz ya. Iya, betul. Tapi di sisi lain, mereka mencoba untuk menyatukan peraturan. Ibaratnya gimana, Ustadz? Mereka kan lagi bikin satu mata uang. Jadi Uni Eropa satu mata uang, kemudian biar jadi satu kebijakan gitu kan. Sebenarnya karena adanya dolar seolah-olah kayaknya kita terpaku pada dolar gitu kan. Jadi alat tolak ukurnya gitu, walaupun nggak di satu bendera tapi seperti nurut aja gitu. Mungkin supaya kita nurut sama dia, kita dipecah dulu kan gitu ya. Betul. Dan yang memimpin boneka mereka. Nah, itu boneka mereka memimpin. Dan itulah dalam rangka untuk menciptakan shadow government. Jadi kan langkah yang pertama dalam tata dunia baru itu adalah one government world. Nah, supaya pemerintah ini ada dalam kekuasaan mereka, maka negara-negara seluruh dunia itu harus sejalan dengan kebijakan Yahudi. Bertentangan dengan kebijakan Yahudi, habis dia. Contoh Libya, Muammar Gaddafi ini dia ingin menciptakan Liga Arab. Dia ingin menyaingi NATO, MEE dan sebagainya. Nah, NATO, MEE juga mereka juga. Mereka juga. Mereka yang buat. Mereka yang buat juga. Kan ada beberapa perwilayah ya. Amerika, Kanada, Meksiko satu tuh. Eropa satu. Kemudian Afrika satu, Asia satu. Nah, nanti akan menjadi bagian dari mereka ketika masing-masing itu ada dalam leader mereka. Nah, artinya negara-negara di dunia kebijakannya harus sejalan dengan agenda Yahudi. Bertentangan dengan agenda mereka udah habis. Muammar Gaddafi luar biasa kan, dia ingin menyatukan negara Arab, membuat fakta pertahanan Arab, dan membuat kekuatan ekonomi Arab dan kekuatan ideologi. Nah, di antaranya dia ingin menciptakan mata uang kembali pada Quran dan Sunnah, kembali pada dinar dirham. Nah, ini ancaman bagi kehancuran kapitalisme kan, bagi eksistensi kapitalisme. Nah, maka nggak suka tuh, nggak mungkin dibiarkan, maka ditumbangkan Libya. Lalu pemimpin berikutnya ya ganti dengan boneka mereka. Sekarang Libya hancur. Artinya umat Islamnya udah hancur. Kemudian Saddam Hussein juga sama. Muhammad Mursi juga sama. Semuanya dan seperti itu. Semuanya keras dengan Israel ya. Saya dan Amerika. Jadi keras dengan Israel, maka ada harapan dia akan ada kemungkinan dia akan dieksekusi. Apa itu terjadi dengan King Faisal? Yang di Arab. Sepertinya. Begitu juga. Betul. Pantesan sekarang raja-raja pada takut semua kan? Pada takut sama mereka. Betul. Yahudi. Gitu. Yang bahaya berarti sekarang Erdogan nih. Dia kan vokal. Nah, itu dia yang saya khawatirkan.
kekuatan Bani Rum nanti itu akan tersentralisasi di bagian atas Suriah. Ya, ini menariknya kata Rasulullah, umat Islam akan bersekutu dengan Romawi. Iya katanya dia. Ini hadis ya, hadis sahih. Ada dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahib. Kata Rasulullah SAW, Innakum satuslihuna Rum sulhan aminan. Sungguh kalian akan berdamai dengan Romawi dalam keadaan aman. Summa takzuna antum Rum adu mi waraihim. Kemudian kalian bersama Romawi akan memerangi musuh di belakang mereka. Subhanallah, Rasul menyebutkannya di belakang mereka, bukan di belakang kalian. Artinya musuh ini lebih dekat Romawi. di belakangnya Romawi, bukan di belakang umat Islam. Fatung soruna watuslamuna watuknamun. Kemudian kalian akan ditolong Allah, kalian menang dengan gilang gemilang, kalian akan mendapatkan harta rampasan yang besar. Ya. Kemudian falama wasala fi makani dziturul, dan kalian sampai di padang sabana, qama rajulun min ahli Nasraniyah. Seorang laki-laki dari ahli Nasrani berdiri mengangkat salib. Golabas salib, golabas salib, golabas salib. Salib menang, salib menang, salib menang. Marah tuh umat Islam. Kata siapa salib menang? Kami ada di barisan terdepan, kalian di belakang kami, kamilah yang menang. Didorong tuh si orang yang membawa salib, jatuh ke jurang mati, Muslim yang mendorong dibunuh. Fayak dirurum, Romawi berkhianat kepada umat Islam, naik ke atas. Di mana? Di wilayah yang berbatasan dengan Suriah. Wilayah yang berbatasan Suriah, Turki. Fayajtami'una Rum tahta samanina royah. Maka Romawi berkumpul di bawah 80 bendera. Walikul riyatun isna asyara alaf junudan. Satu bendera 12.000 pasukan. Artinya jumlah Romawi itu 960.000 orang. Itu berhadapan dengan umat Islam di Suriah. Berarti Turki ada dalam kekuasaan mereka. Jadi ada kemungkinan kalau ini terjadi, Turki hancur. Atau Turki jadi ikut mereka gitu? Sepertinya tidak. Enggak ya? Rakyatnya yang munafik mungkin iya. Tapi rakyatnya yang pro Erdogan bisa jadi perang dan gugur, dan Erdogan syahid, kalau nggak syahid gabung dengan pasukan umat Islam. Atau pemilu kalah. Tapi ini baru pemilu, baru menang. Berarti kabinet berikutnya dong. Nah menariknya begini, ada seseorang berkata pada saya, Ustadz, nah itu hadisnya Ustadz. Nah sekarang faktanya, Rusia dengan Ukraina perang. Dan Rusia dibantu CES-nya. Kan CES-nya umat Islam. Apakah sesuai nggak dengan hadis itu? Ketika jamaah saya bertanya begitu, saya tertawa saja. Saya tidak mengatakan, itulah maksud dari hadis ini, saya tidak mengatakan begitu. Cuma menariknya begini, Rasulullah menyebut Romawi. Romawi di masa Rasulullah, itu adalah Kristen Ortodok. Dan Kristen Ortodok sekarang, itu Rusia. Yang Ortodok Rusia, bukan London ya? Bukan Rusia. London itu, mohon maaf. Udah tinggal orang tua ya? London sekarang itu Katolik sebetulnya. Oh Katolik. Nah Protestan itu ke Irlandia. Oh. Maka Inggris dengan Irlandia perang kan? Iya, dan nggak pernah nggak sepaham. Tapi Irlandia pro Palestina sekarang. Itu dia Protestan. Nah, karena ada orang-orang ketika umat Islam Umar bin Khattab menguasai Palestina, Yerusalem. Di sana sudah ada etnis Yahudi, etnis Nasrani, dan Islam. Itu tiga-tiganya bersatu dan mereka rakyat Palestina. Datang Ashkenazim, hancurlah Palestina. Yang dibantai bukan hanya orang Islam Palestina, Yahudi Kristen juga dibantai. Asal Palestina semua. Asalkan semuanya Palestina. Nah, siapa yang membantainya? Ashkenazim, yang dulu mereka menghancurkan Rusia dengan revolusi Bolshevik. Orang-orang jutaan orang Kristen Ortodok dibantai kan? Dibantai. Nah, Kristen Ortodok. Jadi pusat Kristen Ortodok itu Rusia. Nah, Rusia sekarang perang dengan Ukraina. Nah, Ukraina kan di belakang Rusia, bukan di belakang CES-nya. Dan CES-nya Muslim. Proses kebangkitan Islam itu kan dimulai dengan munculnya Imam Mahdi, dengan dibayat Imam Mahdi. Bayangkan, sejak Imam Mahdi dibayat sampai Islam tegak, tidak pernah ada peperangan yang berhenti. Berapa tahun itu rencana? Nah, kalau disebut berapa tahun, wallahu a'lam bishawab ya. Nggak tahu ya. Cuma perangnya banyak. Perangnya banyak. Yang pertama, ketika Imam Mahdi dibayat, itu sedang terjadi perang dunia. Sedang terjadi perang dunia. Berarti akan ada perang dunia dong. Akan ada lagi dong. Maksudnya perang ini sedang ada sebuah peperangan sedang berlangsung. Ya, Rasulullah menyebutkannya Ahzab kalau tidak salah ya.
Nah, orang-orang menyebutnya Armageddon. Kenapa disebut Armageddon? Karena pada perang itu teknologi masih ada. Sehingga orang perang menggunakan nuklir masih memungkinkan. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian di sisi lain ada terjadi deislamisasi. Ya, terjadinya penghinaan dan pelecehan pada Islam, agama Islam diinjak-injak, Allah dihujat, Nabi dinistakan. Kemudian juga umat Islam nyawanya dianggap murah. Nah, itu kerusakan yang sangat besar. Nah, kata Rasulullah SAW, justru munculnya Imam Mahdi di masa seperti itu. Yakhrujul Mahdi fi akhiri ummati inda ikhtilafi minan nas wa zalazil. Imam Mahdi akan muncul di akhir umatku ketika banyak terjadi perselisihan, perang, dan banyak terjadi bencana alam. Indikatornya itu. Nah, ada indikator lain, Imam Mahdi ini akan muncul setelah matinya penguasa Hijaz, Raja Hijaz. Hijaz itu tempat yang terbentang dari Mekah ke Madinah. Artinya, Imam Mahdi akan muncul ketika Raja Saudi Arabia meninggal. Dan hari ini Raja Saudi tinggal satu, Raja Salman. Yang dimaksud Raja Salman apa MBS-nya nih? MBS itu generasi kedua. Yang disebut raja ini adalah generasi pertama. Semuanya anak Ibnu Saud, Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Saud. Sebetulnya ada yang terakhir, Mukrim bin Abdul Aziz, itu anak bungsu Ibnu As-Saud, Abdul Aziz bin Abdul As-Saud, adiknya Raja Salman. Tapi tahun 2015, helikopter yang dinaikinya ditembak dan jatuh, meledak, meninggal dia. Sehingga putra mahkota jatuhlah ke MBS. Muhammad bin Naif. Tapi Muhammad bin Naif meninggal 2017, 2 tahun setelah Mukrim. Jatuhlah ke MBS. Berturut-turut tapi kejadiannya. Berturut-turut. Ada yang menyangka itu ada satu... Ada yang kemungkinan besar by design ini 70%. 70%. Wah, ternyata kayak gini bukan hanya di dunia luar ya, bukan di Muslim sendiri ada juga perebutan tahta. Dan lebih ekstrim. Lebih ekstrim ya. Lebih ekstrim. Dalam arti lebih kejam. Yang sampai ada satu wartawan yang dicairkan gitu kan. Aduh, ngeri banget. Ini menarik ya, sampai Ukraina, kemudian tadi ada mungkin kisi-kisi yang bisa akan terjadi di masa yang akan datang bahwa akan ada kerjasama umat Muslim dengan Romawi. Umat Muslim disebut dari mana? Nggak disebut saja. Pokoknya umat Muslim. Umum ya. Akan kerjasama dengan Romawi dan menang. Dan pada saat menang, nanti akan ada yang kemudian berdiri dengan... mengangkat salib. Itu belum kejadian berarti? Ya sekarang informasinya belum ada. Belum ada kan? Belum terjadi. Jadi kerjasama antara umat Muslim dengan Romawinya juga belum terjadi ya? Sepertinya belum. Nanti kalau terjadi udah pasti ibaratnya, oh iya saya kayak pernah denger nih. Nah, makanya ya, jadi teman-teman semua, informasi yang kita dapat sini semua dasarnya langsung dari Quran dan hadis ya teman-teman semuanya. Kalau yang belum, kadang-kadang gini, waktu di zaman ibaratnya kayak di abad 18-an saat terus kemudian bumi itu terjadinya Big Bang teori gitu. Orang-orang bilangnya kan pasti halu loh gitu. Karena ilmunya belum sampai. Quran udah bilang 1400 tahun yang lalu kan. Betul. Ketika di abad 19 bahwa ada Big Bang teori, orang baru ngeh bahwa dia di Quran udah bicara 1400 tahun yang lalu gitu. Kalau sekarang mungkin ketika belum kejadian, orang akan banyak yang menyangka sesuatu itu. Ngayal gitu kan. Kan gitu. Jadi ibaratnya nggak apa-apa. Siapa tahu ketika terjadi itu tayangan kita masih ada, Sat. Biar mereka lihat lagi dan kemudian paham. Seperti yang sedang terjadi juga di Palestina kan, banyak yang sudah katanya melihat kejadian sebelumnya. Kemudian terjadi sekarang gitu kan. Jadi ada beberapa hal yang saya rasa kayaknya memang perlu kita ketahui, dan tinggal kita mempelajari kira-kira dari apa yang dikatakan oleh Al-Quran dan hadis ini mendekati ke yang mana. Jadi ibaratnya polanya akan sama saja. Akan sama. Nah, sekarang saya balik lagi pertanyaan di awal, Sat. Sebenarnya siapa, Sat, yang ngedesain ini semua, Sat? Jadi ibaratnya kalau dari cerita Ustadz berarti kan sebenarnya baru berawal sejak runtuhnya Daulah Islamiyah kan berarti. Iya. Semua di grand design segala macam ini. Sebetulnya bukan baru dimulai di situ. Untuk realisasinya ya. Oh, jadi rencana udah jauh hari? Desainnya udah jauh hari. Oh. Desainnya udah ada. Tapi konteks semacam ini mungkin agak sulit untuk memahami, untuk memahamkannya karena
bagi mereka yang jarang intens dengan Quran, hadis, sejarah, mungkin akan alergi dengan penjelasan ini. Tapi fenomena alergisitas ini ada sejak zaman sahabat. Oh gitu? Percaya tidak? Dan mungkin sekarang tidak populer ya, karena memang jarang orang yang bisa membuktikan fakta ini dengan pendekatan dalil yang lebih qat'i. Begini, Abu Hurairah adalah sahabat Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadis. 5.364 hadis. Padahal hidup hanya 3 tahun di masa akhir Rasulullah SAW. Ada yang bilang 5 tahun. Tapi beliau menjadi orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nah, menariknya, ketika Abu Hurairah radhiyallahu an akan meninggal dunia, itu beliau menyampaikan, demi Allah, aku mendapatkan 2 bejana ilmu dari Rasulullah SAW. Ya, aku mendapatkan 2 bejana ilmu dari Rasulullah SAW. 1 bejana ilmu demi Allah sudah aku sampaikan sepanjang hidupku kepada kalian. Namun ada 1 bejana ilmu yang belum pernah aku sampaikan kepada kalian. Sampai hari ini aku sembunyikan. Karena aku takut jika ilmu ini aku sampaikan, bejana ilmu ini aku berikan pada kalian, maka leherku ini jaminan taruhannya. Maksudnya bahwa bejana ilmu itu, hadis Rasulullah ini kalau aku sampaikan, orang nggak akan percaya. Bahkan mungkin saya dituduh gila. Atau mereka akan menghukum saya dengan memenggal leher saya. Atau dianggap yang sebelum itu palsu semua. Disebut palsu semua. Cocok logi semua. Abu Hurairah mengatakan demikian. Nah, saya kaget. Emang apa yang disembunyikan Abu Hurairah? Penasaran, Ustaz. Apa, Ustaz? Emang apa? Nah, ternyata ada ulama, hal ini ternyata diungkapkan oleh seorang ulama abad kedua Hijriah, berasal dari bumi Syam, Palestina. Dan faktanya, manuskripnya ada di Museum Nasional Turki. Bahwa ternyata fakta-fakta Perang Dunia Ketiga sudah disebutkan Rasulullah SAW dalam hadisnya, yang sama Abu Hurairah disembunyikan. Sampai akhir hayatnya, menjelang wafat, baru disebutkan. Karena Abu Hurairah takut, para sahabat nggak akan paham. Emang apa yang Abu Hurairah sembunyikan? Rasulullah dalam hadis-hadis itu menyebutkan arus, alhir, Amerika. Arus. Siapa arus? Alhir. Siapa alhir? Kucing besar. Siapa kucing besar? Negara berkaca. Siapa negara berkaca? Amerika. Ratu dunia. Amerika. Siapa negara ratu dunia Amerika? Sahabat kan nggak tahu. Nah, ini akan membuat saya dituduh gila. Mungkin ini satu ruang. Nah, konteks ini yang terjadi sekarang. Ketika saya mengungkap fakta-fakta ini, dulu saya dicemooh, saya sebut peramal, saya disebut cocok logi. Sekarang satu persatu terjadi. Itu bukan karena kebenaran kata-kata saya, tapi itu pembuktian kebenaran Quran dan Sunnah. Kalau belum kejadian, orang pasti nyangkanya halu gitu ya. Itu dia. Oh iya benar juga ya. Makanya di zaman Nabi Isra Mi'raj itu menjelaskan juga agak gampang. Iya Bang, meyakinkan. Nah, itu penasaran dengan arus, alhir dan arus itu Rusia. Arus itu kemungkinan besar Rusia. Artinya apa arus? Arus. Jadi gini, ini Rasulullah SAW dalam bejana ilmu yang dikatakan oleh Abu Hurairah itu ternyata hadis Rasulullah tentang perjalanan Perang Dunia Ketiga. Bahkan Rasulullah menyebutkan Perang Dunia ke-1, Perang Dunia ke-2, Perang Dunia ke-3. Perang Dunia ke-1, pengkhianatan di antara kelompok ahli kitab. Dan itu kan terjadi antara mereka juga kan, maksudnya bukan umat Islam kan. Nah, kemudian muncullah seseorang laki-laki yang membawa ulah di dunia. Orang-orang menyebutnya Al-Hir. Ya. Dia tinggal dari sebuah negara yang orang-orang manusia menyebutnya Jerman. Rasulullah menyebutkan itu. Orang-orang menyebutnya Jerman dan dia bernama Al-Hir. Ya. Dan dia dikuatkan oleh negara yang dia dikenal orang dengan nama Arus. Ya. Maka muncullah kelompok bangsa, sebuah bangsa yang dia sebetulnya ratu tempat maksiat, orang-orang buruk yang orang-orang mengenal dia dengan sebutan Amerika, dan di sanalah adanya ratu dunia. Orang-orang menyebutnya ratu dunia Amerika. Itu ada di hadis? Ada dalam hadis yang disembunyikan Abu Hurairah. Yang pada saat itu Abu Hurairah berpikir, kalau aku sebutkan, orang akan menuduh saya gila, apa, atau mungkin nyawa saya taruhannya. Makanya disembunyikan. Demi Allah sekarang kalian akan menyaksikan aku akan mati. Aku takut menyembunyikan ilmu. Ini sekarang aku sampaikan. Nah, menariknya itu
Sekarang faktanya terjadi. Step by step perang dunia ketiga, perang demi perang yang disebutkan dalam hadis itu sekarang terjadi. Arus Rusia, Al-Hil Hitler. Betul kan, Hitler di Jerman. Ratu dunia, Amerika. Ratu dunia, patung Liberty kan ratu. Dan patung dunia Liberty di mana? Di Amerika. Ya, tempat maksiatnya manusia, tempat orang berbuat dosa. Tulisannya Amerika benar? Amerika. Harus menyebutkan Amerika. Namanya itu gitu. Namanya disebutkan. Berarti bagian dari kerusakan perang dunia pertama udah termasuk bagian dari kerusakan. Sudah. Bahkan Rasul menyebutkan tahunnya. Dan ketika saya hitung tahunnya di fase pertama 13 Hijriah, itu perang dunia pertama. Ya. Perang dunia di tahun pertama akan terjadi perang seperti ini, disebutkan perang antar mereka. Kemudian perang dunia kedua ada seseorang yang bernama Hitler dari negara Jerman. Ya, itu di putaran perang kedua di tahun 1300-an Hijriah. Perang dunia kedua kan 1300. Nah, perang dunia ketiga itu disebutkan 1400-an. 1400-an. 1400. Sekarang 1400 kan. Saya khawatir ya karena Hijriah. Oh. Sekarang 1440 itu ya kan? 1400-an. Cuma banyak teks yang terpotong di manuskrip itu. Dan sekarang manuskripnya diklaim ada di Turki, Perpustakaan Nasional Turki. Nah, sekali lagi ini bukan merupakan sebuah kebenaran mutlak karena pertama, keberadaan manuskrip itu sendiri tidak di blow up dan orang tidak mempelajarinya. Yang kedua, orang-orang yang mau mempelajari itu maka akan diserang oleh Barat. Malah mereka yang kepengen tahu. Bahkan mereka yang menggali itu dan mereka merancang strategi untuk hal itu tidak terjadi. Kalau bisa mereka udah tahu duluan. Betul. Dan bagaimana menunda atau juga menghambat biar itu kejadian kan. Betul, gitu. betul. Dan mereka berharap Hitler bisa hidup lama kan gitu. Hitler apa namanya? Dajjal bisa hidup lebih lama kan gitu. Bagaimana kemudian Dajjal juga berusaha untuk membunuh Nabi Isa biar dia juga nggak dibunuh. Walaupun udah ditetapkan sepasti matahari terbit gitu ya. Betul, iya. Ada fakta-fakta yang menurut saya dikemukakan dalam beberapa nas-nas Quran, nas hadis ya, tarikh. Namun mungkin itu perlu pendalaman yang lebih dalam lagi. Contohnya begini, tentang pertemuan iblis dengan Dajjal di segitiga Bermuda. Itu menarik. Iblis kan nama aslinya Ajazil, Dajjal nama aslinya Samiri. Iblis dia membuat singgasana di segitiga Bermuda. Jadi kenapa ada orang yang lewat segitiga Bermuda hilang, kapal terbang, kapal selam, kapal laut hilang, itu karena di sana ada istana iblis. Iblis membuatnya dari cahaya. Maka siapapun yang lewat sana akan hilang. Itu misteri segitiga Bermuda. Belum bisa terpecahkan sekarang. Sebetulnya ada satu penjelasan dari Muhammad Isa Daud yang bagus dalam buku Dajjal akan muncul dari segitiga Bermuda. Bahwa sebetulnya mereka tidak hilang. Mereka ada di sana, cuma tertutup oleh cahaya sehingga kita tidak bisa melihat. Logikanya seperti gini, ada anak kecil main di waktu maghrib, sudah maghrib, membahasa sunnah nama sarupna lah. Bisa disumputkan jurik. Nah, faktanya itu. Anaknya ada di depan rumah, tapi tidak terlihat oleh orang tuanya. Dia bisa melihat orang tuanya, tapi nggak bisa ngomong. Ketemu subuh, anak itu sedang tidur di situ. Dan dia bilang, aku nggak kemana-mana, aku nggak bisa ngomong. Nah, faktanya seperti itu. Sehingga ada challenge, silakan saja kalau muslim lewat, yakin imannya kuat, nggak akan hilang. Di situ, segitiga Bermuda. Di segitiga Bermuda itu nggak hilang. Nah, disitulah tempat bertemunya iblis dan Dajjal, Ajazil dengan Samiri. Ketika Azazil bertemu, Azazil sangat senang sekali. Dan Azazil mengatakan, hari ini adalah hari yang aku tunggu-tunggu sejak aku diturunkan dari surga ke dunia. Di mana aku dipertemukan dengan saudara kembarku. Panggillah dia oleh kalian sebagai Paman Sam. Paman Sam. Itu tulisannya begitu, Ustaz? Tulisannya seperti itu. Ini kajian, ini beberapa data yang saya baca. Itu dulu banget ketika WTC hancur. Ketika WTC dihancurkan, itu referensi itu saya baca. Kodarullahnya, referensi itu hilang semua. Ketika teman-teman ada yang menyerang. Sampai saya lupa, itu bukunya mana? Bro, mana bukunya? Udah dibakar, saya takut dicari sama. Seperti itu. Sayangnya seperti itu. Sehingga saya kehilangan data-data itu. Waduh. Berarti sebenarnya pun yang akan terjadi itu sudah ditulis ya? Sudah ditulis.
Cuma memang challenge-nya bagaimana menghadirkan manuskrip itu atau tulisan itu sulit ya. Jadi sulit sekarang sekali. yang mempelajari juga sedikit karena itu disembunyikan sama Bu Roy. Betul. Waduh, dan sebenarnya Ustaz, kalau semuanya ini kan sudah didesain gitu ya. Dan ternyata sudah diramal juga di Quran. Ada yang mendesain soalnya, ada yang mendesain, ada yang mengatur, yang membuat kehancuran segala macam. Nih. Ini berarti kalau kita lihat dari cerita Ustaz episode sebelumnya, ujung permasalahan pangkal dari kehancuran ini paling banyak dilakukan oleh Yahudi. Mereka sebagai eksekutor di lapangan. Eksekutor lapangan. Ya, karena hakikatnya ketika iblis dan dajjal bertemu, dan itu dalam kacamata Quran, dalam logika Quran Sunnah, itu pasti terjadi. Itu pasti terjadi. Karena bagaimanapun iblis tidak bisa sempurna mewujudkan ambisinya menghancurkan manusia yang diungkapkan di hadapan Allah. Ya. Suma la'atiyanahum min baina aydihim wa min khalfihim wa min an yamin wa shimalin fala tajidu aktsarum syakirin. Aku akan datang dari depan mereka umat manusia, dari belakang anak cucu Adam, dari kanan kiri, dari kanan ditipu dengan bisikan-bisikan kebenaran supaya tidak ikhlas, supaya ria, dari kiri ditakut-takuti oleh ini. Itu iblis tidak bisa leluasa sempurna mewujudkan ambisinya kepada umat manusia. Kenapa? Karena dia tidak terlihat, dimensinya berbeda. Dia dimensi gaib, manusia dimensi nyata. Qadarullah sama Allah dirangsang, istidrot, lahir manusia yang perilakunya mirip dia. Tapi ya untuk dari segi gaya hidup ya bisa ada orang yang kemudian hidupnya seperti si makhluk ini. Iya, betul. Sebagai penggambar manusia juga bahkan sampai selaknat ini nih kekejaman nih, misalnya kayak gitu kan. Nah, cuma yang menjadi pertanyaan saya tuh gini. Semua yang terjadi kayak perang dunia gitu kan. Perang dunia, kemudian mengontrol currency, membuat kebijakan perbankan dunia. Itu kan grand design, Betul. Yang diatur itu bukan satu RT, satu rumah, satu komunitas, tapi yang diatur adalah dunia. Dunia, betul. Kan dalam rangka untuk menaklukkan berbagai negara dengan berbagai kebudayaan, tata cara segala macam. Itu kan diperlukan pengetahuan yang lebih untuk itu gitu. Iya. Apa mereka ini sepinter itu saya paham. Maksudnya betul. Itu kan lagi pula bukan hanya jangka pendek, jangka panjang tuh bertahun-tahun gitu dia udah tahu ini kalau ini lawan ini, ntar lama-lama ini kita bisa punya negara di Palestina gitu kan. Betul. Udah di sana. Istiqomah banget mereka tuh kan ya untuk pasti itu. Mereka tidak bergeser sedikit pun. Selalu terjadi. Jadi begini. Istiqomah dari manusia. Ya, betul. Jadi gini, Mas Ari, itu lanjutannya tadi. Ketika iblis dan dajjal bertemu di segitiga Bermuda, ya, lalu kemudian mereka merancang untuk melakukan berbagai macam rekayasa, manusia konspirasi untuk menguasai dunia. Nah, mereka lah yang berada di balik layar. Nah, siapa pelaku dari keinginan mereka? Pelayan setia mereka. Siapa pelayan mereka? Pelayan setia mereka adalah Yahudi Ashkenazim. Yahudi Ashkenazim ini akan dicerdaskan lebih cerdas dari manusia siapapun. Karena Rasulullah SAW mengatakan Dajjal itu Allah berikan karunia kecerdasan 60 tahun di atas akal jenius manusia. Jeniusnya Bill Gates, jeniusnya pemilik Facebook, Twitter, itu adalah ciptaan Dajjal. Ketika manusia baru bisa menciptakan pesawat mendekati kecepatan suara, Dajjal itu kecepatan pesawat karya dia itu 5 km per detik. Ketika manusia baru bisa menciptakan pesawat mendekati kecepatan suara, Dajjal itu kecepatan pesawat karya dia itu 5 km per detik. Per detik. Kata Rasulullah SAW ketika ditanya, ya Rasulullah seperti apa kendaraan Dajjal? Kendaraan Dajjal itu adalah keledai yang jarak dari satu telinga ke telinga berikutnya adalah 40 hasta, 27 meter. Keledai apa yang diameter kepalanya 27 meter?
Dan berapa kecepatan terbangnya ya Rasulullah? Seperti awan ditiup angin. Hitungan-hitungan para ahli, awan ditiup angin itu 5 km per detik. Logikanya apa? Piring terbang, UFO. Artinya teknologi Dajjal sudah lebih cerdas daripada manusia. Yang paling jenius. Berapa itu? 60 tahun. Dan kalau kita lihat proyek-proyek desain Yahudi, itu perencanaannya 60 tahun sebelumnya. Dan itu selalu terjadi 60 tahun berikutnya. Dan itulah yang dibuat dalam Illuminati Card Game. Step by stepnya. Step by stepnya. Nah, orang-orang yang berpihak kepada Dajjal akan dibikin cerdas. Lebih cerdas dari manusia yang lain. Maka muncullah orang yang pro pada mereka dan akan disiap tuh. Siap menghambakan diri. Siapa? Ada Sir Mayer Rothschild. Dialah sutradara di balik revolusi Prancis, industri di Inggris, dan revolusi Amerika. Dan dialah yang merancang perang dunia melalui 24 langkah untuk menguasai dunia. 100 tahun kemudian, 1879, oleh Theodor Herzl, dinobatkan diresmikan sebagai Protocol of Science. Dengan 24 protokol itulah, dia berambisi penuh untuk menciptakan negara di tanah Palestina. 100 tahun kemudian kita akan punya negara di negara Palestina. Dan itu terjadi. 14 Mei 1948. Waduh. Jadi sebenarnya, kalau saya simpulan dari penjelasan Ustaz, bahwa Dajjal ini lebih cerdas dari manusia. Lebih cerdas dari manusia. Ya. Betul. Kemudian dia butuh pelayan. Dia akan, apa yang dilakukan, SOP lapangannya, pelakunya adalah pelayannya dia. Pelayannya dia adalah yang sekarang itu bangsa Yahudi. Awalnya dari Silor tadi, gitu kan. Betul. Dan berarti yang dia hanya melakukan step-step yang diinfokan ke dia. Betul. Bukan dia yang pintar, tapi dia diinfokan, gitu ya. Untuk lakuin ini, dan dijadikan sebuah buku, dan buku itu yang jadi patokan dalam mendapatkan satu state. Israel State itu. Israel State. Kalau saya tahu kan, kalau nggak salah, Ustaz, Freemason Card itu tahun 1960. Kalau nggak salah ya, 50 apa 60 gitu, 60. Kalau itu di 50 atau 60 saya lupa tuh. 1950 kayaknya. 50 ya? 50-an. Berarti 60 tahun sebelum kejadian itu ya, berarti 2010 malah ya. 2010. Jadi proses-prosesnya berjalan itu. Dan 2010 itu sebetulnya bukan hanya satu sisi ya. Ada yang mungkin step by step mereka yang sudah terlaksana, tapi ada yang udah, ada yang belum gitu. Tapi tidak di blow up oleh media. Ada yang cover story gitu. Ada yang behind the scan. Yang dikedepankan ini. Sebagai contoh ini. Ini terkait dengan WTC. Ya, WTC itu sebetulnya dihancurkan sebagai cover story. Untuk menutupi agenda besar Amerika. Tahun 95, Amerika kehabisan minyak. Sementara minyak bagi Amerika itu kan ruh bagi negara mereka yang megapolitan. Dan satelit mereka memperlihatkan bahwa Irak dengan Afghanistan itu memiliki minyak yang kalau digabung bisa memperpanjang usia Amerika 150 tahun ke depan. Bagaimana caranya playing victim biar punya hak untuk ngambil minyak itu? Itu dia. Aduh, pinternya. Sekali lagi, kan siapa dalangnya? Cerdasnya 60 tahun sebelum manusia. Iya. Bagaimana caranya biar bisa dia boleh ngeruk tanpa disalahin? Caranya dengan cara hancurkan WTC. Kebetulan di Afghanistan Taliban ada Usama. Irak ada Al-Qaeda Irak. Al-Qaeda dan Usama satu link. Lalu bagaimana posisi Saddam Hussein? Tuduh aja punya senjata pemusnah massal untuk membantu mereka terlibat terorisme ini. Ujung-ujungnya ngambil. Diledakkanlah WTC, tuduhkan pada Usama dan Al-Qaeda, dan tuduhkan pada Saddam Hussein yang membantu dan tidak takut pada Amerika karena sudah menyiapkan senjata pemusnah massal. Maka Amerika atas nama PBB punya hak untuk memerangi terorisme. Padahal itu maksudnya. Ketika hancur Al-Qaeda, hancur Irak, maka Afghanistan dan Irak akan dipimpin oleh boneka mereka.
Di Afghanistan muncul Hamid Karzai, di Irak pun sama, maka minyak ngalir begitu saja pada Amerika. Aduh. Cover story-nya itu. Persis tragedi kemarin Gaza, sama juga. Ada apa jadi gitu? Sama juga. Jadi sebetulnya tragedi 7 Oktober itu cover story. Cover story dari? Cover story. David Ben Gurion adalah Perdana Menteri Zionis Israel. Legend itu. Ya, Perdana Menteri dan pendiri negara Israel. Dia tidak mau ribet dengan urusan terusan Suez. Karena terusan Suez mutlak milik Mesir. Iya. Dan Israel gagal berkali-kali untuk mengklaim bagiannya terhadap terusan Suez. Dan banyak masalah dengan Mesir terkait dengan terusan Suez. Itu 2 kali. Hingga akhirnya dia berpikir, aku akan bikin saja kanal sendiri agar aku tidak ribet dengan urusan itu, karena itu akan menguntungkan Mesir. Maka dibuatlah sebuah kanal di mana dia akan menghubungkan Teluk Aqaba itu langsung ke Laut Tengah. Aqaba Jordan. Aqaba Jordan. Tapi kan harus motong tuh. Itu masih daratan kan? Itu dia. Ketika dia mencari membuat berdasarkan rute awal, itu melingkari Gaza. Itu resikonya besar. Akan menempuh padang pasir dan kosnya mahal. Itu bisa sampai 100 miliar dolar. Tapi kalau dari Aqaba lurus ke Gaza, itu 50% bisa dipangkas. Jadi gimana caranya? Maka ini kanal Ben Gurion harus melalui Gaza. Caranya gimana? Usir tuh orang Gaza. Intinya ini ekonomi juga ya? Ekonomi juga. Perebutan pengen cari keuntungan untuk bisa nguasain dunia lah jatuhnya kan? Betul ya. Jadi traffic minyak dari Timur Tengah bisa ngalir lebih mudah. Dan bahkan itu jadi ekonominya lagi dari untuk bangsa Israel. Dan itu disepakati Amerika. Bener lah, kamu cerdas, sok saya dukung. Amerika, Inggris, Kanada, Prancis itu didukung. Maka ketika mereka membantai Gaza, kan negara-negara ini mendukung Israel. Hanya untuk ambisi itu, mereka menghalalkan darah kaum muslimin Gaza. Gila kan? Dan biayanya maksimal hanya 55 miliar dolar, tidak sampai 100. Dan jaraknya lebih dekat lagi. Jarak tempuhnya. Tapi sebenarnya sekarang ini kan mereka habis-habisan nih, Ustaz. Sehari untuk biaya perang 4 triliun. Betul. Israel. Dikit lagi bangkrut ini, maksudnya suplai dana dari Amerika lagi di parlemen katanya dikurangin gitu. Dan sekarang lagi proses untuk minta patungan dengan warga mendanai perang gitu kan. Karena mereka nggak menyangka bahwa perang ini jadi segini lama. Betul. Jadi di luar perkiraan. Pikirkan dengan negara adidaya Amerika, Prancis, Inggris gitu kan. Ditambah Israel sendiri yang waktu itu pernah menang Arab Spring kalau nggak salah lawan 3 negara gitu kan. Iya, betul. Sekarang dia dibantu berapa negara lawan kelurahan nggak bisa menang kan gitu kan. Ini lebih dari 3 hari. Dan gitu kan sekarang nih udah mau 2 bulan saja. Betul. Udah berapa yang habis? Ternyata ngebangun cuma 50 miliar itu sebenarnya kan. Betul. Tapi di sini saya jadi ambil satu sedikit kesimpulan kecil dari apa yang Ustaz ungkapkan tadi, bahwa memang cukup cerdas ya untuk membuat bagaimana caranya bisa mengeruk wilayah lain tanpa disalahin. Dengan cara playing victim. Kan gitu. Saya dengar dari salah satu ustadz juga, saya lupa, bahwa kekayaan alam lebih banyak di tanah-tanah yang disujudi. Betul. Iya. Indonesia banyak, Timur Tengah banyak. Kekayaan alamnya itu benar-benar tinggi gitu. Nah, justru di tempat-tempat lain yang nggak sujud itu nggak punya kekayaan alam, tapi jadi ngiler mau ngambil. Betul. Karena orang kalau lagi kesulitan kan pemikirannya jadi cerdas. Betul. Bagaimana caranya untuk bisa ngambil itu gitu kan? Bisa ngambil kekayaan alam itu. Jadi di sisi lain inilah yang menyebabkan banyak negara Muslim dijajah. Sampai sekarang nih. Negara Muslim itu dijajah karena ya kita satu berarti nggak punya pemimpin solid nih. 2 gampang banget dibohongin. Karena dibikin perang padahal mengambil minyak. Gitu. Tapi di sisi lain bisa jadi ini cara Allah untuk menyebarkan agama. Betul. Dengan mereka menjajah negara Islam.
yang fungsinya kan ke negara non-muslim. Oh iya, betul. Fungsi negara-negara non-muslim keisi Iya. fungsi. Iya. Mereka bilang, lu katanya Islam, kenapa larinya ke negara-negara non-muslim? Ke negara gua, orang Amerika ngomong gitu kan. Lu pada ngungsi ke negara gua, pulang ke negara lu. Gua akan pulang ke negara gua. Kalau negara lu pulang dari negara gua, kan gitu jawabannya. Jadi sebenarnya ini ada memang sebuah circle yang Allah ciptakan qadarullah betul. untuk menyebarkan agama tanpa disalahin gitu kan. Betul. Itu tadi, jadi satu keyakinan kita sebagai seorang muslim bahwa Allah tidak akan diam atas apa yang dilakukan orang-orang zalim di muka bumi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Sungguh jangan kamu kira Allah diam saja atas apa yang dilakukan orang-orang zalim di muka bumi. Sesungguhnya Allah sedang merangsang mereka sampai pada waktu di mana mata mereka akan terbelalak. Yang pada saatnya ternyata harapan mereka tidak terwujud, justru yang terjadi adalah sesuatu di luar dugaan mereka. Dan sesuatu yang terjadi di luar dugaan mereka, itulah rekayasa Allah. Wa makaru wa makarallahu khairul makirin. Mereka membuat tipu daya, Allah membuat tipu daya, dan tipu daya Allah pasti menang. Ketika memerangi umat Islam, maksudnya memerangi Palestina, ternyata malah ada efek lainnya juga. Memerangi umat Islam, malah ternyata di negaranya Islam tumbuh luar biasa. Nah, itulah makan Allah SWT. Ketika Firaun menyembelih bayi laki-laki, justru Allah kirim bayi yang akan menghancurkannya, Nabi Musa. Kan skenario sangat indah. Nah, semua ini Allah lakukan untuk membuat kita yakin bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita dalam kondisi sesulit apapun. Masya Allah. Ya. Dan polanya di luar dari pola manusia. Dan polanya di luar dugaan manusia. Min haitsu la yahtasib. Di luar. Dan itu indahnya Allah. Nah, termasuk skenario perang dunia ketiga, bagaimana Allah akan menzohirkan Islam? Tentu jelas di luar nalar kita. Di luar nalar kita. Jadi Allah punya skenario untuk memenangkan Islam dengan cara yang terindah. Cara gimana? Bisa jadi tanpa tetesan darah. Tanpa dendam. Tanpa tetesan air mata. Bagaimana Fathul Mekah terjadi? Kan Fathul Mekah tanpa tetesan darah, tanpa dendam kan? Hanya dengan takbir, tahmid, tahlil, dan tasbih tumbanglah kemusyrikan Arab. Dipikir bakal perang. Padahal tidak. Sehingga hilangnya teknologi, kan Islam itu zahir ketika teknologi tidak ada. Betul-betul senjata kita hanya iman dan doa saja. Ini mirip sebenarnya dengan yang terjadi di Gaza. Betul. Kalau pola pemikiran kita, itu Gaza udah tinggal kalah doang. Harusnya. Kok nggak kalah-kalah gitu kan? Mereka kan boro-boro teknologi, Ustaz. Yeah. Listrik nggak ada. Betul. Air nggak ada. Kan mereka secara resmi nggak punya pasukan. Betul. Nggak ada pemerintahan, nggak ada pasukan. Pemerintahan boneka kan? Nggak ada. Terus seolah-olah kayak no defense sebenarnya. Iya. Jangan kan apalah sumber daya. Air aja nggak ada, gitu. Tapi nggak kalah, gitu. Yeah. Orang juga bingung kan. Tiba-tiba malah yang masuk Islam, yang di luarnya gitu. Di seluruh dunia pada masuk Islam, gitu kan. Bener juga, Dan Rasul pernah menjelaskan itu. Ketika Rasulullah menyebutkan akan ada 3 tahun kekeringan, di tahun ketiga, ya tidak ada setetes air pun selama setahun, tidak ada satu tanaman pun tumbuh. Tapi orang-orang Islam, orang beriman akan tetap hidup. Para sahabat bertanya, Rasulullah kan tidak ada makanan, tidak ada air. Bagaimana mereka bisa hidup? Dengan apa mereka bisa hidup? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha Allahu akbar. 4 kalimat itu fungsinya sama dengan makanan untuk memperpanjang hidup mereka. Itu yang terjadi di Gaza kan sekarang. Iman bisa memperpanjang Gaza. Astagfirullahaladzim, bener. Iman bisa Di memperpanjang Gaza. Nggak punya makanan. Mereka hidup hanya dengan iman. Betul. Karena dengan iman itulah mereka bisa tahu caranya kemudian bagaimana bertahan hidup. Betul. Masya Allah. Kan mereka listrik udah nggak ada, tapi masih bisa ngirim gambar. Betul. Masya Allah, luar biasa. Betul. Nah, saat ini kita jadi penasaran, sebenarnya ada hidden agenda apa lagi sih sebenarnya yang belum terungkap? Yang dari kisi-kisi yang ada. Iya. Sebetulnya ini terlambat. Jadi Yahudi Ashkenazim ini kan mereka punya ideologi juga. Jadi bukan hanya ambisi politik dan dunia ekonomi semata, kerakusan dunia, tapi mereka punya akidah bahwa iblis dan dajjal ini kan mereka ingin eksis, menggeser tauhid dari umat manusia. Dan itu grand design iblis dan dajjal.
Nah, grand design mereka pun harus ada step by step untuk di mana ada masa di mana akan ada ritual di mana iblis dan dajjal akan naik tahta, naik ke mahkota dan mahligai mereka. Kalau kita ke Bukit Zaitun, itu ada altar di mana di altar itu ada simbol matahari. Nah, orang-orang Yahudi Kabalis, orang-orang Yahudi Talmudian itu yakin kalau di altar itulah nanti Mesaya, Tuhan yang mereka tunggu-tunggu, itu akan melakukan ritual animal sacrifices. Apa itu animal sacrifices? Menyembelih red heifer, sapi jantan berwarna merah. Dan itu dibahas dalam kitab tua mereka. Tapi kan nggak ada Ustaz. Sapi warna Sapinya merah. sudah ada. Udah ada. Red heifer itu sudah ada. Caranya? Ya. Enggak, red heifer udah ada. Sekali lagi. Dibiarkan gitu. Sudah lahir sekarang. Sudah lahir? Jantan sudah ada. Tapi sekali lagi, yang satu muncul, yang ini belum muncul. Harusnya kan step by step. Kok tiba-tiba ini yang muncul gitu? Nah, logikanya harusnya Al-Aqsa dulu hancur. Istana Haikal Solomon dibangun. Ya, hegemoni Yahudi sudah mendunia mulai dari Sungai Nil sampai Sungai Efrat, Irak. Ya, kanal itu sudah terbangun sehingga membuat segitiga itu eksis. Nah, baru ritual itu dilakukan kan. Tapi ternyata kok ini duluan, yang ini belum, istana belum ada, Masjidil Aqsa belum hancur, padahal sudah ada 300 terowongan. Ya. Di mana? Di bawah Aqsa? Di bawah Al-Aqsa. Dan ini diungkap oleh Syekh Rid Solah. Tujuannya apa? Jika ada gempa sekian skala Richter ambruk tuh Al-Aqsa, buru-buru mereka ganti dengan Haikal Solomon. Tapi dengan satu langkah, harus ada klaim dulu bahwa Yerusalem milik mereka. Makanya ketika Yahudi datang, itu sebetulnya mereka menawarkan opsi dua negara di tanah Palestina. 54% bagi Israel, ibu kotanya Yerusalem yang ada Al-Aqsa-nya, 46% bagi Palestina, ibu kotanya Ramallah. Iya. Nah, ini diterima oleh rakyat Palestina siapa? Yasser Arafat. Tanda petik, sepertinya orang dalam mereka juga. Mereka juga. Muncullah PLO di bawah pimpinan Yasser Arafat yang sepakat menerima isu ide dua negara. Ada yang tidak mau menerima, saya Ahmad Yasin tidak mau terima, yang penting wilayah semuanya wilayah Palestina, Israel harus keluar dari Palestina. Muncullah perlawanan, ya disatukan oleh saya Ahmad Yasin dalam nama Hamas. Oh, itu asalnya? Asalnya seperti itu. Muncullah Hamas, Harokah Al-Muqawamah Al-Islamiyah. Gerakan perlawanan Islam. Nah, punya sayap militer namanya Izzuddin Al-Qassam. Dan bertahan di Gaza. Nah, jadi Israel sendiri dari sisi ideologi Ashkenazim maksudnya, mereka banyak yang tidak terwujud, sehingga mereka frustasi sebetulnya. Jadi secara ideologi ini mereka belum berhasil. Ya, karena akhirnya amburadul mereka. Dan ini terbukti yang benar itu Islam, step by stepnya jelas dan itu terwujud. Sementara ambisi mereka tidak terjadi, sehingga apa? Wajah mereka terbalak, sudah habis semua tapi tidak terwujud. Hingga akhirnya udahlah pasrah, dihabisilah sama kaum muslimin. Tanpa senjata, karena mereka sudah lumpuh karena perbuatan mereka sendiri. Karena udah habis-habisan. Udah habis-habisan. Nah, berarti suatu saat ini Aqsa akan menang. Tapi katanya akan hancur dulu. Secara fisik. Tapi sekarang pun nggak hancur. Logikanya harusnya hancur. Tapi Haikal Sulaiman udah dibangun kan, Ustaz? Di bawahnya. Tapi ada satu bangunan tuh. Yang di sebelah mana? Saya dikasih fotonya. Oh, itu ininya, pondasinya itu. Itu ada kanalnya dari bawah gitu situ. Ada. Dan itu disembunyikan. Dan jadi sebetulnya begini, mereka sudah membuat roadmap the historical of Jewish in the world, ya, from from prophet period, ya, dari negara, dari nabi-nabi mereka terus sampai nanti yang akan datang. Dan itu sudah canggih. Dan itu yang ditutup dari dunia. Nah, dan itu subhanallah di bawah Masjidil Aqsa. Nah, ketika Al-Aqsa nanti hancur, itu tinggal ditambah saja ke atas, eksis aja. Dan itu dalam waktu cepat. Orang jadi ngeh nggak kalau itu udah, itu ininya Haikal Sulaiman? Itu versi mereka sebetulnya. Tapi kalau di situ udah jadi semuanya Israel ketika itu kejadian. Betul. Biasa aja semuanya. Berarti dia akan sempat menang dulu, Ustaz? Di dalam Al-Quran, Allah SWT mengatakan begini. Dulu mereka mau buat kerusakan.
nabi mereka dibunuh, Nabi Yahya disembelih, Nabi Zakaria, mereka maksiat di sana. Lalu Allah hukum dengan tiga bangsa besar, Mesir, Assyria, Kaldani, hancurlah mereka. Bahkan Kaisar Titus Romawi membuat mereka porak-poranda sehingga mereka sporadis mengungsi kemana-mana. Kemudian Allah mengatakan dalam Quran surat Al-Isra itu ayat ke-4 sampai 8, "Tsumma radadna lakumul karrah 'alaihim." Kemudian aku kembalikan kesempatan kalian, hai Bani Israel, untuk menguasai kembali Palestina. Wa amdadnakum bi amwalin wa banin, dan kami kuatkan kalian dengan harta yang mengalir terus pada kalian dan pasuk anak-anak yang banyak. Wa ja'alnakum aktsara nafira, dan aku akan menjadikan kalian golongan yang banyak. Qadarullah, kalau kita lihat peta konstelasi mereka hari ini, itu sudah terjadi. Kembalinya mereka ke Palestina pasca Holocaust, Perang Dunia Kedua. Dan udah banyak sekarang. Dan mereka sudah banyak. Dan negara-negara dunia memberikan kompensasi. Iya, ke dia. Mengalir terus kepada. Nah, itulah kerusakan kedua yang akan mereka lakukan. Pertanyaan saya, kebiadaban mereka hari ini, apakah mungkinkah ada yang lebih biadab daripada ini? Belum ada kan? Saya kira tidak ada. Bisa jadi ini merupakan indikator mereka sedang menggali kuburan yang kedua untuk kemudian Allah hukum dengan hukuman yang kedua. Dan hukuman yang kedua sama seperti yang pertama, 3 bangsa besar. 3 bangsa besar yang akan Allah datangkan untuk menghabiskan mereka. Islam, Syam, pasukan Syam, Palestina, Suriah, ada Izzuddin Al-Qassam. Nanti kekuatan Syam akan muncul. Imam Mahdi sebelum ke Mekah untuk ibadah haji akan membuat kekuatan di Syam dulu. Maka akan muncul pasukan Syam, Palestina, Suriah. Bukan Libanon, bukan Jordan. Libanon, Syiah, Hezbollah kan? Jordan, underbow Inggris. Ya, Terence Edward Lauren kan pendirinya juga itu. Jadi nggak mungkin. Jadi Palestina, Suriah. Yang kedua, Khurasan. Khurasan itu Afghanistan. Ada Taliban. Dan Taliban tidak terkalahkan. Kata Rasulullah, pasukan Panji Hitam dari Khurasan, tidak ada negara yang bisa mengalahkan sampai menang. Sampai bendera mereka berkibar di Al-Aqsa, di Elia. Nah, siapakah Khurasan? Siapakah pasukan Nasrul dari Afghanistan? Tidak ada kekuatan lain kecuali Taliban. 97 Rusia kalah. 2015 Amerika kehilangan 2.600 pasukannya. Sehingga Joe Biden menariknya pada tahun 2020 kan. Terbukti Taliban paling kuat. Sekarang imarahnya ada di mereka. Yang ketiga, Asia Tenggara. Asia Tenggara ini akan berhimpun antara Muslim Melayu Indonesia, Melayu Malaysia, Melayu Patani, Melayu Moro, akan bersatu menjadi bendera merah putih. Karena hakikatnya merah putih adalah bendera Nusantara. Dan ini yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Insya Allah. Dan inilah yang disebutkan Rasulullah. Aku diberikan 2 pusaka merah putih. Dan umatku akan berkuasa dari timur hingga ke barat dengan pusaka merah putih itu. Kalau emang iya nih, kalau emang iya ya, berarti mungkin nggak? Ada kemungkinan, walaupun belum tentu ya, ada kemungkinan nggak Imam Mahdi hadir kitanya masih melek? Kalau melihat dari hadis-hadis kemudian peta sekarang, kemungkinan besar bisa. Bisa juga. Jika Allah selamatkan kita. Karena sebelum proses Imam Mahdi itu memimpin dunia, akan ada perang besar yang menghabiskan banyak manusia di muka bumi. Bisa jadi 2/3. Besar banget dong tuh. Itu dia, perang mungkin besar. Itu perang dunia ketiga. Bisa jadi. Dan itu yang dikemukakan oleh Abu Hurairah. Yang Abu Hurairah sendiri takut menyampaikannya. Kalau nanti tadi Ustadz bilang bahwa akan terjadi perang di akhir itu tanpa teknologi dan bangkitnya lagi kejayaan Islam, itu bentuk hilangnya gimana, Ustadz? Gimana? Akan tanpa teknologi perang terakhir gitu kan. Tentunya juga ada berbagai asumsi, bisa aja mungkin ada meteor jatuh, listrik mati semua. Hilangnya teknologi. Hilangnya teknologi. Atau juga mungkin ada yang memiliki sumber daya energi listriknya dihabiskan gitu. Iya. Ada satu karakter ketika Al-Quran dan hadis mengangkat satu topik, ini menjadi stimulus untuk kita berpikir lebih jauh lagi, termasuk dalam hal ini. Rasulullah SAW pernah bersabda begini, "Sayati alaikum lailun tulu kasarasati layalin." Akan datang pada kalian satu malam yang panjangnya sama dengan 3 malam.
Ya, di mana matahari yang biasa terbit di timur itu tertahan. Tidak terbit. Kata Allah, diam kamu. Karena matahari tidak akan terbit kecuali atas izin Allah. Maka 2 kali tidak diizinkan. Yang ketiga, terbitlah kalian kamu dari barat. Itu hadisnya seperti itu. Ada sebuah berita, tapi sekali lagi ini masih debatable ya. Artinya perlu kita dikaji lagi. Ada seorang awak NASA yang bernama Dr. Dmitry Bolikov. Dia menemukan sebuah teori yang mengatakan bahwa in the future the world will be in the darkness all out without sun in 3 days. Suatu saat nanti bumi akan ada dalam kegelapan 3 hari tanpa matahari. Dia cari agama yang menjelaskan tentang ini. Ada nggak? Ditemukanlah Islam. Ahli hadis di negaranya. Dia masuk Islam gara-gara itu. Gara-gara itu. Nah, logikanya gimana? Bisa kok matahari terbit dari barat? Peristiwa inilah yang mengakibatkan hilangnya teknologi. Asumsinya begini. Meteor di luar bumi kan banyak sekali. Bisa ribuan setiap hari ya. Ada yang kecil, ada yang besar. Nah, pernah rame dan ini kemudian dibungkam, di-ban berita tentang Nibiru Planet X. Nibiru ya. Akan menghantam bumi. Akan menghantam bumi. Ada banyak teori. Saya bagi 2, teori Jepang dan teori Eropa. Yang teori Jepang dari sisi logika dan nalar Quran hadis itu nggak nyambung. Kecil dan nabrak lurus. Itu bumi akan terbakar semua. Kan ada kebangkitan Islam setelah itu. Oh, berarti tidak. Yang menarik apa yang dikatakan oleh NASA. Jadi benda ini, planet X ini, Nibiru ini, volumenya lebih besar dari bumi. Dan dia tidak nabrak bumi. Tetapi dia hanya mendekat saja lewat, tapi jaraknya mendekat. Nah, pertama Bin, dari sisi sains, bumi ini kan dia ada dalam orbit dengan berevolusi terhadap matahari sebagaimana 7 planet yang lain. Ada Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, sampai Neptunus. Pluto sudah dieliminasi. Nah, terjadinya orbit karena memang seimbang antara planet dengan matahari. Karena gravitasinya kan seimbang. Kayak orang tarik tambang nggak diem kan, tapi dia berputar begitu. Nah, ketika benda langit Nibiru ini datang, dia tidak nabrak, tapi dia mendekat. Karena volumenya lebih besar dari bumi, maka bumi terkena imbasnya apa? Magnet bumi tertarik oleh magnet ini. Sehingga bumi pertama akan banyak gempa. Kayak orang tarik tambang kan tidak begini. Tapi, wah begitu kan. Nah, akan terjadi kurut dan itu akan mengakibatkan bencana. Akan ada lipatan dan patahan. Kata Rasulullah akan banyak terjadi banyak gempa. Kemudian, bumi tidak tertarik begini. Kan terikat dengan gravitasi matahari. Tapi posisinya bergeser. Pergeseran ini akan mengakibatkan perpanjangan waktu, malam bertambah panjang, siang bertambah panjang. Kata Rasul, 3 hari akan datang 1 malam yang panjangnya sama dengan akan datang 1 malam yang panjangnya sama dengan 3 malam. Bisa jadi pergeseran ini karena tertarik oleh benda langit ini. Dan bukan hanya begini, tapi juga begini. Proses ini akan mengakibatkan barat pindah ke timur, timur pindah ke barat. Dan ketika ada pada jarak terdekat, magnet bumi akan tertarik ke magnet ini. Sehingga habis magnet bumi, itulah cara proses teknologi hilang. Benda langit ini pergi, mendekat ke satu titik ke matahari, bumi kembali ke posisi utara. Ke utara, selatan ke selatan. Tapi posisi barat ada di timur, posisi timur ada di barat. Maka ketika matahari terbit seperti biasa, posisinya ada di barat. Posisinya ada di barat. Itu yang penjelasan dari profesor itu? Dr. Dmitry Bolikov sesuai dengan Quran dan sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Kemudian benda langit ini mendekat ke matahari, tidak kuat meledak dia. Boom. Ada hadis namun lemah. Bahkan dikatakan maudu. Akan terdengar ledakan suara keras di pertengahan bulan Ramadan di hari Jumat. Jika itu terjadi, sujudlah kalian kepada Allah. Mintalah berdoa dan ucapkanlah Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikat. Bisa jadi saat itu adalah kalian akan habis dari muka bumi atau saat-saat terakhir kalian di muka bumi. Peristiwa itu akan menimbulkan adanya asap yang kemudian menutup bumi 40 hari 40 malam. Itulah duhan. Asap dari pecahnya itu? Pecahnya.
Nyambungkan sains dengan 10 tanda besar kiamat. Dan ketika tanda besar kiamat satu muncul, yang berikutnya cepat sekali. Seperti tasbih yang putus, blur. Artinya masanya sangat cepat. Sebelum yang 10 ini muncul, Imam Mahdi dulu muncul. Artinya ada gejolak politik dunia muncul. Sekarang dunia sudah bergejolak kan dengan peristiwa-peristiwa besar ini. Yang dibilang seperti tasbih itu ada di hadis. Hadis Rasul. Soalnya ada dari Huzaifah bin Usaid. Riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad. Planet-planet itu berpada porosnya itu seperti planet kayak ditaliin kan. Betul. Jadi kalau tasbih itu tuh seperti planet-planet itu kayak keluar dari orbitnya gitu. Lepas dari orbitnya dan bertabrakan. Kalau bertabrakan berarti menjadi satu. Teori Big Bang. Tadinya kan satu, pecah. Pecahnya tidak kemana-mana, tapi pecahnya begini. Sehingga alam semesta itu seperti tanduk dari cahaya. Itu kata Rasulullah. Dan NASA menemukan alam semesta kita seperti tanduk. Ujungnya lah yang disebut dengan Sidratul Muntaha. Sidroh terminal, muntaha penghabisan. Jadi ujung alam semesta. Di situ Rasulullah berhadap kepada Allah. Dari situlah konsep segitiga menjadi simbol Tuhan. Dari satu titik menyebar menjadi kehidupan alam semesta kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya segitiga menjadi simbol Tuhan di zaman. Jadi ibaratnya kalau kita lihat waduh, makin seru nih. Kalau Big Bang Theory itu explode, bisa jadi implode ya. Yang luar jadi gitu ya. Allah satukan kembali dunia, alam semesta. Allah lipat, itu hadisnya begitu. Allah lipat menjadi 3 lipatan. Jadi satu lagi. Berarti teori kiamat itu implode juga bisa jadi benar dong tuh. Ada yang bilang begitu. Kita kan dulu di Big Bangin kembali lagi. Dan katanya pergerakan melebarnya nggak berhenti, sebenarnya masih berjalan sampai sekarang katanya. Berjalan, tapi melambat, ada perlambatan. Untuk kemudian balik lagi. Lama-lama akan balik. Balik lagi. Untuk sebagian mungkin ada yang balik ketika daya lemparannya kecil. Yang besar mungkin masih bergerak jauh. Tapi pada akhirnya akan kembali kepada Allah sebenarnya kan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Segitiga ini siap belum? Saat itu bisa jadi juga, mungkin juga ketiga harinya itu gara-gara ketutupan planet Nibiru lebih besar nih. Kan cahaya matahari juga ketutupan tuh. Bisa jadi efeknya bisa jadi seperti proses begininya dalam keadaan lagi ditutupin gitu kan? Ya, bisa jadi. Ya itu tadi dia akan terjadi perpanjangan waktu. Tapi bayangin ada planet besar di dekat bumi itu ngeri juga ya. Gerhana bisa jadi karena gerhana juga. Ya, tapi intinya ketika mendekat terjadi induksi magnetik bumi dan bumi tertarik magnetnya kan, sehingga bumi kehilangan teknologi. Masuk akal. Ibaratnya itu sangat logis menurut saya. Kartu ATM-nya deketin magnet aja rusak. Nah ini apa namanya? Bumi dengan bumi. Bumi ya. Aduh. Masya Allah. Nah terjadi itu. Nah setelah itu baru munculnya Dajjal. Nah, jadi kemungkinan matahari terbit duluan karena terjadi kaitannya dengan korelasinya dengan hilangnya teknologi. Nah, ketika manusia kehilangan teknologi, sementara teknologi kan ruh manusia ya. Sepertiga ruh manusia ada pada teknologi. Sehingga ketika teknologi hilang, mereka seperti kehilangan ruh. Nah, di saat itulah Dajjal muncul dengan sihirnya menggantikan teknologi yang hilang. Jadi manusia kata Rasulullah bukannya lari dari Dajjal, tapi menghampiri Dajjal karena ingin mendapatkan sepertiga ruh yang hilang tadi. Teknologi. Dan yang paling banyak tertarik adalah kaum wanita. Waduh. Ya main TikTok banyakan cewek loh. Hati-hati nih. aduh. Ini banyak hal yang nggak tahu ya. Kata Allah mungkin ada beberapa yang match ya dari yang mungkin ilmu saya masih sedikit gitu. Tapi ketika bumi itu kemudian sangat terpengaruh dengan magnet yang ada itu, belum lama memang ada satu teori yang mengatakan kebenaran Quran lagi saat orang bilang kan besi itu orang dapat dari dalam bumi. Tapi ternyata ilmuwan bilang bahwa besi itu bukan dari bumi. Dari luar angkasa. Dari luar. Yang cocok dengan Al-Hadid tuh saya kalau nggak salah. Al-Hadid. Yang diturunkannya besi gitu. Nah, betul. Surat Al-Hadid. Jika itu kemudian besi, kemudian yang bentuknya seperti planet itu masuk melebur dengan bumi. Jadi salah satu bagian dari bumi ini besi. Ketika ada kemudian magnet, pengaruhnya besar. Betul. Induksi magnetik. Nah, ini itu kuasa Allah. Jadi mengetahui ini bukan kemudian tiba-tiba kita jadi kayak semacam, wah
kiamat ini enggak, tapi kita menyiapkan diri. Waktu ini makin mendekat nih kan gitu. Waduh, ini kayaknya apa namanya makin ke sana makin menarik nih ya. Jadi kayak teman-teman kalau kita dengar begini, kita tuh mestinya salut juga sama bangsa Palestina ya. Informasi mungkin sampai ke mereka lebih sedikit, tapi keimanannya lebih kuat gitu. Betul. Dan Rasulullah mengatakan itu, sebaik-baik manusia di akhir zaman adalah mereka yang mempertahankan iman mereka di bumi hijrahnya Nabi Ibrahim salam. Dan hijrahnya Nabi Ibrahim itu Al-Khalil, Hebron, Palestina. Palestina. Memang sudah dibilang itu. Rasulullah yang mengatakan demikian. Kenapa mereka bertahan di situ? Wiri, kita berangkat dari hadis Rasulullah terkait dengan Nabi Adam. Abu Zar bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayul masjid dibunya fil alam awalan. Ya Rasulullah, masjid apa yang dibangun dibangun pertama kali di dunia, di muka bumi? Masjidil Haram. Semua ayun asal kemudian masjid apa? Masjidil Aqsa. Berapa jarak pembangunannya? 40 tahun. Dan cuma masjid itu yang dibangun Nabi Adam setahu saya. Nabi Adam dibantu malaikat Jibril membangun Masjidil Haram sebagai nol peradaban. Dan titik akhir peradaban Masjidil Aqsa, Palestina. Nah, kenapa Palestina dipertahankan oleh orang-orang Palestina? Karena mereka ingin mempertahankan peradaban manusia. Dan fakta hari ini kita melihat bahwa Zionis Yahudi ini bukan musuh umat Islam, tapi musuh peradaban manusia. Karena yang mereka bantai adalah manusia. Bukan hanya umat Islam kan dibantai, orang Kristen juga dibantai. Orang Yahudi juga disiksa, yang pro-Palestina, Yahudi Spardim kan. Naturyakarta dibantai juga oleh mereka, orang Yahudi Ortodok. Artinya Yahudi Zionis ini musuh peradaban manusia. Nah, siapa sebetulnya musuh peradaban manusia? Iblis dan Dajjal itu tadi. Nah, sekarang justru mulai terungkap siapa mereka. Tapi justru orang-orang luar yang melihat ini, Ustaz. Mereka kenapa kemudian non-muslim mereka gitu ya, orang-orang Eropa, luar negeri gitu. Kenapa mereka membela Palestina? Katanya kalau kita mengokekan atau menormalisasi apa yang dilakukan oleh Yahudi, maka mereka akan melakukan dengan bangsa yang lain. Jadi, bukan hanya musuhnya orang Palestina, tapi Yahudi adalah musuhnya peradaban manusia. Dia bilang begitu. Loh, kok yang kita tahu orang malah non-muslim? Orang Islam udah dikasih tahu dari dulu, nggak ngebaca itu gitu kan. Ya Allah, ya Rabb. Ini banyak korelasi ya teman-teman semuanya. Jadi memang sudah kode-kode ini udah lokasi, kita baca atau enggak? Betul. Tapi apakah bangsa Palestina memang dia yakin sebagai bangsa yang terpilih, makanya ada di sana? Yakin, karena ulama-ulama mereka mengatakan demikian. Ulama-ulama. Tapi kan apakah nanti ada kemuliaan yang berbeda, misalnya apakah mereka nanti akan tetap sama seperti kita akan dihisab dulu atau tidak? Mereka dihisabnya sudah di dunia. Walaupun memang nanti diperlihatkan. Mereka diperlihatkan, ini loh dosa kamu. Ahli surga kan nanti bukan berarti orang yang tidak punya dosa ya. Ahli surga itu justru orang yang punya dosa kemudian bertobat dengan taubatan nasuha. Coba kita lihat ayatnya tuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Allah dan surga yang lebarnya bukan luas. Arduha samawati wal ardu uiddatil muttaqin. Yang lebarnya seluas bumi dan langit disediakan untuk orang bertakwa. Diserunya kepada ampunan Allah dulu, bukan kepada surga. Artinya apa? Surga bukan diperuntukkan bagi orang yang tidak punya dosa. Tapi orang yang punya dosa, kemudian dia bertobat dengan taubatan nasuha, ya Allah sediakan bagi mereka. Makanya kata Rasulullah SAW, Allah berfirman, ya ibn Adam, laulam tazlumu ladahaballahu bikum. Hai anak cucu Adam, jika kalian tidak punya dosa, Allah habiskan kalian. Sumayati bi khalqin jadid, lalu Allah mendatangkan makhluk yang buruk, fayaznubuna wa yastaghfirullah wa yaghfirullahu lahum. Lalu Allah datangkan makhluk yang baru, lalu mereka berbuat dosa, mereka bertobat. Allah ampuni mereka. Itulah manusia yang hebat. Nah, artinya bahwa orang-orang Palestina ini adalah orang-orang yang Allah cintai, sehingga Allah tidak berharap mereka menderita di akhirat. Jadi mereka dihabiskan dulu salah mereka dengan penderitaan mereka di dunia. Itu ada juga itu? Itu hadisnya demikian. Apa aja cirinya? Rasulullah bersabda, ummati hadi ummatun marhumatun. Umatku ini adalah umat yang Allah rahmati. Laisa laha iqabun fil akhirah. Umatku tidak akan disiksa di akhirat. Ajilatizu fid dunya. Allah segerakan kesusahan mereka, penderitaan mereka di dunia. Dengan cara apa ya Rasul? Satu, dengan huru-hara fitnah. Dituduh teroris, radikal ekstremis, memegang Islam seperti memegang bara api kata Rasul. Tapi istiqomah sampai akhir hayat, habis dosanya. Yang kedua dengan bencana alam. Habis fitnah, bencana alam. Bencana alam. Setelah bencana alam, wabil qasli, wabil haraj, dibantai oleh musuh-musuh Islam.
habis dosa mereka, mereka masuk surga. Ciri mereka masuk surga, harum darah mereka. Sekarang harum di Masya Gaza. Allah. Sekarang harum di Gaza kan? Jadi memang terlihat secara zahir seperti kalah. Seperti kalah. Pada dasarnya mereka menang. Difitnah, kena bencana, dan dibantai. Dibantai. Orang melihat seperti kalah, pada dasarnya mereka menang gitu ya. Betul. Dan itulah keyakinan Palestina. Anak-anak pun meyakini seperti itu. Dan mereka kayak nggak ada, makanya kita ngelihat yang belum meninggal pun ngerasa mereka tulis nama, yakin akan meninggal juga. Gitu. Yakin. Dan apa kata anak-anak? Logika mereka adalah logika manusia yang sejati, nurani yang berbicara, bukan usia. Kalau dilihat usia, belum bisa mereka berpikir dengan nalar seperti itu. Itu nalar orang dewasa. Jangan kalian sebut Gaza mati. Kalian jangan tangisi kami karena jasad kami dirobek-robek. Kami tidak mati, kami masih hidup. Yang mati itulah tuh bangsa Arab yang diam saja. Mereka tidak mau membantu Islam di Palestina. Bukan kaminya Islam di Palestina. Mereka masih hidup tapi jiwa mereka sudah mati. Iya. Luar biasa. Waduh. Jadi kayak kita gini, kalau hidup kita enak di dunia, hati-hati koreksi loh. Jangan-jangan dibayar di sana penderitaan kita nih. Ya minimal ya teman-teman, kita bantu speak up ya. Jadi dosa kita tuh yang mesti dibakar di dunia itu siapa tahu kebayar Ustaz ya. Amin. Dengan kita membela Palestina. Kita juga diuji dengan yang pertama, dengan fitnah. Sekarang kan ulama-ulama yang berkata benar ditangkap di penjara. Nah, itu sebetulnya bagian nomor 1. Ya, saya juga kena fitnah saat cara di beredar itu ya. Itu dia. Siapapun pasti yang membela hak pasti seperti itu. Oh, jadi mestinya kita juga jangan resah ya karena sudah ada. Justru harusnya kita senang. Kenapa? Allah sedang menguji kita. Nah, karena kata Rasulullah begini. Saya ala nasi zaman ini hadis dari Anas bin Malik. Di dalam kitab Nasaihul Ibad karya Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah. Akan datang pada umatku satu masa, orang-orang yang berpegang teguh kepada agamanya. Orang-orang yang berpegang teguh pada prinsip kebenaran, akal sehat dan nurani seperti memegang bara api. Ada kayu sedang merah membara, kita pegang panas kan. Itulah Islam. Kita amalkan, dituduh ekstremis, teroris, radikal. Masjid dimata-matain, konser musik dihantar silakan. Seperti itu. Dan itulah sistem Dajjal. Kata Rasul, Dajjal akan datang, di mana di tangan kanannya ada air yang dia katakan surga, di tangan kirinya ada api yang dikatakan neraka. Padahal air yang dia katakan surga itu neraka kalian, jangan kau ambil. Api yang dikatakan neraka oleh Dajjal itu surga kalian, ambillah yang kalian lihat api di tangan kirinya, itulah surga kalian. Nah sekarang orang datang ke pengajian, itu ditakut-takutin, awas lo radikal, teroris. Tapi yang datang ke konser musik, apalagi sudah jelas-jelas LGBT, ada maksiatnya, orang dihantarkan. Itu seolah-olah surga, and comfortable, mereka merasa nyaman. Padahal itu neraka kalian. Dan kita tidak nyaman di masjid, apalagi ustaz akhir zaman yang penuh dengan itu misalnya, takut diintelin, ditangkap. Seperti itu. Itu masjid dan ini konsep seperti itu. Mengenai ini, Ustaz, kemarin tuh sempat ada kisi-kisi sedikit gitu, Ustaz ya, bahwa ya memang ya pertama kali dikenalkan Tuhan tentunya juga kan keturunan Nabi Adam Ustaz ya, ibaratnya. Karena Nabi Adam sudah tahu Allah gitu tentunya. Kemudian keturunan semuanya itu memiliki sesembahan yang berbeda-beda. Root awalnya tentu dari menyembah Allah, mungkin bahas berbeda-beda mungkin cara pengungkapannya. Tapi di sepanjang perjalanan manusia kan namanya juga ilmunya kurang apa segala macam, suka melenceng gitu misalnya. Kayak mungkin diturunkan Taurat, kemudian diturunkan Taurat. Di zaman itu dialah kitab yang tentunya juga menjadi petunjuk kepada Allah. Kemudian bergeser ke kitab berikutnya yang dulu memiliki ketuhanan yang sendiri gitu. Kemudian turun di Muslim sebagai Injil kan gitu. Ketika waktunya sudah kemudian bergeser lagi, yang dulu mengimani ini memiliki pakem kepercayaannya menurut kepercayaan dia masing-masing. Iya, masing-masing. Sekarang sudah masuk ke Islam, dan kemudian ada juga saya dapat pembahasan bahwa ada lagi yang berbeda gitu, dengan nama mirip bapaknya para nabi, Abi Ibrahim, dikenal juga dengan Abraham atau Brahmana. Kemudian dikenal Brahmana, gitu. Berbeda lagi gitu. Nah kemarin Ustadz menyinggung ada salah satu nabi, kalau nggak salah Nabi Zulkifli, itu jadi pertanyaan viewers kita yang
ternyata Nabi Zulkifli ini adalah sebuah sebutan. Ini gimana ceritanya? Iya. Di dalam bahasa Arab ada yang namanya kunyah. Kunyah itu sebutan, bukan nama asli, dan itu dikaitkan dengan sesuatu yang terkait dengan sosok itu. Apakah kebiasaan, apakah tempat, ataukah sesuatu artefak. Nah, termasuk kayak Zulkarnain ya. Zu itu yang punya, kayak Wallahu Dzul Fadlil Adzim, dan Allah Maha mempunyai keutamaan yang besar. Zulkarnain, kenapa disebut Zulkarnain? Karena dia punya dua tanduk. Satu tanduk kornun, dua tanduk kornain. Maka disebut Zulkarnain. Kenapa? Dia raja Mesir yang stylishnya pelontos botak tapi ada kepang dua. Itu seperti tanduk. Zulkarnain. Itu yang disebut dengan Viking. Tanduk itu korn ya? Kornun itu bahasa Arab. Zulkarnain, dua tanduk. Nama aslinya bukan Zulkarnain, tapi Amnikhatep. Masa dengan nama bahasa Inggris ya? Korn juga ya? Horn. Itu dari bahasa Arab. Korn. Banyak bahasa Arab yang menjadi bahasa Inggris juga. Kemudian Zulkifli pun demikian. Zu yang mempunyai kifal itu candi. Jadi Zulkifli adalah nabi yang mempunyai candi. Oh, jadi itu bukan nama asli? Bukan nama asli. Dan di Al-Quran tidak disebutkan nama aslinya siapa. Yang lain Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh, alaihi wassalatu wassalam, Nabi Muhammad aja Muhammad. Tapi yang ini tidak. Zulkifli. Nah, kenapa demikian Allah sebenarnya? Itu untuk membuat kita bisa mencari, mengeksplorasi agar kita belajar sejarah. Zulkifli maksudnya pemilik temple? Candi, yang mempunyai temple, candi, temple, haikal, pemilik temple. Tapi kalau haikal punya. Nah, dan kalau kita lihat tempel-tempel yang ada di dunia, itu tidak terlepas dari Dewa Matahari. Apa hubungannya? Begini, karena tempel-tempel itu sebetulnya tempel itu dibangun untuk membuat manusia dekat kepada sang pemberi kehidupan. Dan pemberi kehidupan itu menurut filosofi manusia zaman dulu, ancient Egypt itu adalah itu adalah matahari. Mereka percayanya Tuhan adalah matahari. Tuhan itu matahari. Di zaman Nabi Ibrahim, seperti Nabi Ibrahim juga mengira bahwa Tuhan itu matahari. Namrud itu mengaku dewa matahari. Karena memang benda yang paling ibaratnya mungkin kalau dibandingkan dengan benda-benda lain gitu, yang punya efek langsung pada kehidupan itu matahari. Nah, maka banyak pengungkapan berbeda-beda, namun pada dasarnya sama. Kayak di Mesir ada piramida. Piramida kan dibangun tidak sembarangan. Dia ada vortex point dan itu terkait dengan energi. Orang dulu sudah tahu sumber energi itu matahari. Maka muncullah yang namanya piramida di Mesir, zigurat di Meksiko, ya, di suku Maya, suku Inka di Brazil, suku Maya Amerika Latin. Di Asia itu candi. Di Asia itu candi. Nah, maka Nabi Zulkifli ini tidak banyak disebutkan. Kemungkinan besar, ini ada ahli-ahli yang menyebutkan kemungkinan besar dia adalah nabi yang berdakwah di Asia. Nah, saya pernah bertemu dengan seorang mahasiswa sejarah di sebuah kampus ternama di Kota Bandung di Jawa Barat. Dia mengatakan, Ustadz, saya sedang melakukan penelitian bersama profesor saya. Penelitian ini terkait dengan Nabi Siddhartha Gautama. Satu itu. Yang kedua, terkait dengan kitab Brahmana. Di dalam kitab Brahmana ada sesuatu yang manuskrip yang tulisannya itu mengarah kepada akan munculnya cahaya dari timur dan dialah yang akan menerangi dunia, membawa kepada kedamaian dunia di muka bumi yang mengembalikan manusia pada makom kemanusiaannya. Mirip dong. Nah, yang kedua, Siddhartha Gautama ini ya adalah nabi yang terkait memang dengan dengan akhlak seperti itu. Nah, ada yang mengatakan dia adalah seorang nabi. Ya, karena dalam kitab yang pernah dia tulis, kitab itu pun dia menyebutkan bahwa akan ada nanti dari timur seorang laki-laki yang bernama Ahmad. Dia akan membawa cahaya bagi umat manusia di dunia sehingga kegelapan itu tersingkap dengan kedatangan dan dengan wahyu yang dibawanya. Nah, hal ini yang kemudian menjadi stimulus untuk para pakar sejarah untuk melihat ada apa sebutnya di sana. Nyambunglah kepada pendapat bahwa Zulkifli itu adalah nabi yang memang berdakwah di lingkungan Asia, yang itu terkait dengan banyak candi. Yang intinya
membuat orang berubah dari keyakinan candi kepada Dewa Matahari menjadi keyakinan kepada Allah Tuhan yang satu tadi. Nah, maka muncul berbagai macam teori sejarah kan. Ada Solomon dengan Sleman, Wonosobo, hutan Ratu Sabah. Tapi sekali lagi ini merupakan satu perjalanan panjang untuk memahaminya, kan akan banyak step by step yang harus kita lalui dalam pengkajian literatur. Jadi perlu kita bahas itu. Kalau kita bahas, boleh segala suatu saat kita bahas. Kita bahas yang lebih detail gitu ya. Boleh. Apakah ada hubungannya sama Sunda Empire gitu? Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Aduh, kayaknya ini menarik juga. Bisa jadi. Bisa jadi. Itu ada keterkaitan ya Ustaz? Ada, dan ini sudah di cross check oleh seorang pakar sejarah di Jawa Barat. Justru beliaulah yang mengangkat isu ini sehingga kita bisa menemukan adanya korelasi antara keyakinan ini dengan politik di negara yang ada keyakinan ini. Jadi ada sisi politik konspirasinya. Apa hubungannya Sunda dengan penyembahan itu, ada hubungannya, Bang? Ada satu isu yang diangkat, wacana yang diangkat oleh seorang pakar sejarah bahwa ternyata Sunda ini, menurut beliau ya, bukan nama etnis tertua di Jawa Barat. Tetapi itu adalah nama dari Dewa Matahari. Sunda itu diambil dari 3 suku kata. Sunada, api agung yang abadi, dan itu matahari. Dan keyakinan kepada Dewa api agung matahari ini, itu di Jawa Barat berada di Purwakretos, yang kemudian dikenal dengan nama Purwakarta. Di Purwakarta inilah leluhurnya Dewa Matahari. Sehingga istilah bagi leluhur Dewa Matahari tempat itu dinamakan Parahyangan. Parahyang, Pak tempat, Ra matahari, Hyang leluhur. Parahyangan. Kayaknya kita mesti bahas lebih dalam, lebih detail ya. Maksudnya apakah ini kemudian, dan jadi teori-teori yang ada kemudian disinkronkan, dan apa korelasinya juga dengan akidah kita gitu ya, ibaratnya yang tentunya juga. Ini jadi menariknya begini Ustaz. Dengan penjelasan Ustaz ini saya juga jadi berpikir di kepala saya gini ya. Memang banyak sekali keyakinan gitu ya di dunia ini ya, bukan hanya Islam gitu ya. Tapi kok banyak kemiripan. Contohnya, kita kalau umrah pakai baju ihram. Tapi baju yang dipakai Mahatma Gandhi dan Shaolin mirip ihram juga. Nah, itu betul, gitu kan. Betul. Kita diminta untuk memakai hijab wanita tuh. Tapi di Nan gitu, pakai juga hijab. Betul. Bahkan wanita termasuk Yahudi juga ada hijab. Ketika di Wailing Wall, itu laki-laki perempuan dipisahkan. Dan mereka juga wudu dulu. Itu dia, wudu dulu juga. Bahkan wanita-wanita mulianya di zaman yang digambarkan di zamannya Nabi Isa itu kan, ada fotonya, lukisannya yang kita sebut ya, saya sama nyebut gitu ya. Beliau pakai hijab. Betul. Gitu, dan kemudian ada lafaz la ilaha illallah gitu kan di sana gitu. Jadi apakah sebenarnya selama ini kita tuh diberikan sebuah misteri, ini turunnya satu, pencernaan kita aja yang berbeda gitu. Mending ya kalau ada nabi, sehingga kebenaran itu bisa diperlihatkan seterang mungkin. Tapi setelah tidak ada nabi, sementara fitnah-fitnah itu masih eksis, bagaimana kita bisa memahaminya? Nah, inilah yang terkait dengan apa yang Rasulullah sampaikan, bahwa setelah kebenaran pada Quran dan Sunnahku terhenti, maka kebenaran berikutnya yang akan muncul bagi umatku sampai hari kiamat adalah mimpinya orang-orang beriman. Ru'yatus shadiqah minal mu'minin. Mimpinya orang-orang beriman. Nah, maka mimpinya para ulama keturunan Rasulullah SAW banyak bermimpi tentang ini. Nah, itu bisa menjadi clue bagi kita untuk menemukan kebenaran yang sesungguhnya untuk kita perjuangkan. Maka munculnya tokoh-tokoh yang fenomenal karena mimpinya. Seperti sekarang Imam Mahdi. Ada sosok dikaitkan Imam Mahdi ini kepada Muhammad Qasim kayak gitu. Nah, hal-hal semacam ini juga ini bisa menjadi bagi kita clue untuk kita memahami hal-hal yang selama ini menjadi misteri. Termasuk tentang Sunda Empire dan sebagainya. Itu juga bisa menjadi bagian. Yang mana kalau ini kita kaji secara ilmiah, itu akan menuntun kita pada kebenaran yang sesungguhnya. Ujung-ujungnya akan kembali kepada kausa prima. Dan itu adalah Allah. Allah adalah I am. Pada akhirnya akan kepada Allah. Dan inilah hidayah yang Allah berikan bagi orang yang konsekuen dengan hati nuraninya, dengan akal sehatnya, dan dia berharap ingin menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Dan itu janji Allah.
Man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang sungguh-sungguh tentang kami di jalan kami, mencari kami, akan kami tunjukkan jalan menuju kepada kami, kata Allah. Seperti itu. Waduh, sebenarnya memang kita sebagai umat muslim jangan berhenti untuk mencari, maksudnya mencari tahu ya. Walaupun mungkin sifatnya orang muslim itu samina wa ta'na. Iya. Yang dikasih tahu ya kita dengerin, kita ikutin aja gitu. Tapi jangan sampai kita jadi berhenti mencari tahu. Misalnya Ustaz ya. Iya, Misalnya gini, kita nggak boleh makan babi. Kita nurut aja nggak boleh makan babi gitu kan. Betul. Tapi kan orang di luar Islam ngerasa, kenapa nggak boleh makan babi? Diteliti sama dia. Tapi dapat ilmu pengetahuan lain mereka kan, ternyata memang banyak mudaratnya, ada cacingnya segala macam, ujungnya apa? Iya benar nggak boleh makan babi. Maksudnya kesimpulan akhir udah dikasih tahu. Nah, maksudnya kesimpulan akhir dikasih tahu. Cuma proses kesananya mereka butuh nyari dulu. Betul. Tapi ada keuntungan ilmu pengetahuan di sana kan gitu. Begitulah proses untuk lahirnya sebuah keyakinan akan kebenaran. Harus ada step by step kan. Yang pada akhirnya, oh iya benar. Nah itu lebih mudah untuk menjadi kuatnya keyakinan. Ketimbang sudah ditahu, kenapa ini, ya udah keyakinannya susah. Tapi justru dengan pencarian itu akan menjadi sebuah keyakinan. Begitulah cara Allah menuntun kita untuk mendapatkan hidayah. Ada hal lain yang kenapa babi diharamkan Allah, bukan hanya karena ada madorot seperti ada cacing pita, ada parasitnya, bukan. Apa itu? Konstruksi polipeptida DNA babi sama dengan DNA manusia. Memakan daging manusia haram. Babi. Berarti kayak kanibal dong? Sat, jadi banyak banget nih topik ini dijanjiin saja. Kok bisa? Dan konstruksi polipeptida DNA babi dengan manusia sama. Ingat di zaman Nabi Musa AS, mereka yang maksiat telanjang di laut, Allah kutuk bukan hanya menjadi babi. Ketika Allah mengutuk seorang manusia karena perbuatan maksiat yang sudah berlebihan menjadi binatang, itu lebih dekat kepada babi dan kera. Karena konstruksi makanya DNA-nya sama dengan manusia. Nah ini nyambung nanti dengan filosofi tentang Pithecanthropus erectus, Homo sapiens. Kok fosil-fosilnya mirip manusia? Itu adalah manusia yang Allah kutuk menjadi kera. Mereka mengisolasi diri. Ya, kemudian Allah hukum mereka, tanah yang di atas dibalik. Mereka ditenggelamkan Allah, sehingga tanah yang di bawah yang jutaan tahun itu diajari di atas, seolah-olah mereka terkubur sebagai fosil jutaan tahun yang lalu. Padahal Allah balik sebetulnya. Oh, ya Allah. Jadi kalau kita pikir kan waktu itu kalau nggak salah kalau makan daging hewan ada sifat-sifat kehewanan yang masuk. Itu dia. Jadi kalau karena DNA-nya mirip dengan manusia, sesungguhnya itu manusia yang punya perilaku seperti hewan itu. Itu manusia yang berarti dikutuk. sifatnya bisa ikut masuk. Sifatnya ikut masuk. Apalagi teman-teman, babi itu adalah hewan satu-satunya hewan yang LGBT. Hewan yang nggak perlu lawan jenis saja. Ya. Dan itu efeknya akan terlihat setelah lama gitu, kayak evolusi. Nah LGBT dulu tidak rame sekarang, karena efeknya muncul belakangan ini akan meledak, bom. Makanya lebih banyak tumbuhnya di negara non-Muslim, walaupun di negara Muslim ada yang juga menghalalkan babi. Yang menghalalkan di negara yang menghalalkan babi karena banyak babi. Apalagi babi tuh makan segala hal kan. Betul. Kotoran dimakan, kencingnya diminum. Nanti kita juga menghalalkan segala cara untuk cari makan, gitu. Gitu Mas. Banyak hal ya, waduh. Sebenarnya luar biasa banget ya agama kita nih. Insya Allah mudah-mudahan dengan pencarian ini, bukan untuk menjauhkan kita dari Allah, tapi mudah-mudahan makin yakin ya Zat ya. Siap. Jadi kalau di sini mungkin jadi lebih, tadi perbicaraan kita yang singkat ini, besok di episode berikutnya kita akan bahas lebih detail lagi. Kalau saya secara pribadi, ibaratnya kita terdahulu perlu kita yakini memang benar saja. Betul. Walaupun ketika sudah berganti nabinya, maka sudah berpindah lagi kan. Taurat, kemudian berikutnya ke Quran gitu kan. Iya. Tapi agama para nabi satu sebetulnya. Satu sebenarnya. Yang hidup Islam. di zaman itulah agama sebenarnya. Yang berbeda itu syariatnya. Karena kata Rasulullah, kami para nabi, agama kami satu. Nahnu masyarul anbiya dinuna wahidun wa syara'i'una mukhtalifun. Dan syariat kami berbeda. Syariat berbeda maafi musila karena memang berbeda zaman. Karena syariat itu kompatibel. Dia menyesuaikan dengan masa dengan situasi. Jangankan zaman dulu, sekarang aja ada mazhab yang berbeda, fikih yang berbeda, kan? Apalagi zaman dulu. Itu syariat.
Tapi kalau akidah sama. Akidah Islam. tetap. Ya. Dan juga saya mohon maaf nih, saya meminta maaf kepada siapapun yang mungkin memiliki akidah dan keyakinan yang berbeda dengan kami. Ketika sedikit kami menginjam itu, bukan berarti kami mendiskreditkan, tidak. Tapi ini merupakan bagian yang memang di dalam Islam kami harus membahas itu, tanpa dengan maksud ingin kita mendiskreditkan keyakinan lainnya. Tidak, sama sekali kami minta maaf. Iya. Termasuk juga kepada budaya dan budaya keyakinan tentang etnis dan sebagainya. Kami juga ini hanya merupakan sebuah stimulus bagi kita untuk kita lebih banyak belajar, cari tahu ya. Karena suatu saat ini akan menjadi sebuah manfaat yang mungkin akan membuat kita bersatu dalam sebuah kebenaran yang sesungguhnya. Amin. Itu yang kita harapkan. Tapi Ustaz, kalau ada yang ingin diskusi sama Ustaz gitu, Boleh, silakan. Saya terbuka sekali, saya terbuka. Dengan senang hati, insya Allah. Waduh, kalau gitu ibaratnya kalau kita punya handphone, guys, kita pasti pengen pakai yang firmware terakhir nih, update terakhir. Sama seperti zaman ini, yang paling update terakhir diturunkan Allah. Ini adalah yang paling cocok, insya Allah. Betul, insya Allah. Pasti, insya Allah. Dan itu menjadi inspirasi besar bagi para ilmuwan yang pada akhirnya mereka menemukan keyakinan yang sesungguhnya. Masya Allah. Bismillah, mudah-mudahan memberikan banyak hidayah. Siap, insya Allah. Dan amin, jangan kapok untuk kita undang lagi, Zat. Ini bukan hanya yang nonton kita, saya juga penasaran. Boleh. Benar ya, tapi mohon maaf kalau sebetulnya saya tidak banyak kekurangan ya. Siapapun banyak kekurangan. Tapi saya senang bisa berbagi, insya Allah. Ya, dengan senang hati saya senang. Ini justru membuka satu menyentil lah ibaratnya. Kita jadi kepengen tahu inilah yang mungkin nanti siapa tahu ada yang nonton kita punya pengetahuan yang lebih, kemudian mencari lebih dalam, menyempurnakan apa yang sudah kemudian yang benar ini salah gini. Betul. Akan lebih kasanahnya lebih luas lagi gitu ya. Itulah pentingnya kita bersatu berjamaah ya. Bismillah, mudah-mudahan saling menguatkan. Jazakallah khairan Ustaz. Amin wa iyyakum, Allah yubarik fiik, hayakumullah. Dimudahkan lagi langkahnya ke sini, Ustaz. Sama-sama, Mas Ri juga sama-sama dimudahkan dan kita dilindungi Allah semua ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman semuanya. Jika dirasa menarik dan juga bermanfaat, mau silakan di-share sebanyak-banyaknya dan